Episode 461 Niat Membunuh. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan pria berbaju besi emas dengan tingkat kultivasinya saat ini kecuali dia mengeluarkan jiwa ascendan. Pada saat ini, Qian Feng dan Liu Mei juga mengerutkan kening. Jelas, mereka berdua juga mengetahui hal ini. Mata Qian Feng berbinar dan dia tiba-tiba berkata, Cheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk memblokir energi pedang dari pria berbaju besi emas? Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia mengangguk dan berkata, oke. Alasan Qian Feng meminta bantuan Wang Lin adalah karena dia tidak punya pilihan. Jelas bahwa bahkan dengan dia dan Liu Mei, mereka tidak percaya diri mampu menahan serangan itu. Jika mereka tidak bisa menahan serangan itu, maka mereka tidak bisa mencari istana. Yun Kuezi dan lelaki tua itu sudah berada di depan mereka. Jika mereka lebih lambat, mungkin sudah terlambat. Sekarang dengan Wang Lin di pihak mereka, peluang mereka bertiga untuk berhasil lebih tinggi. Qian Feng tidak meremehkan Wang Lin hanya karena dia berada pada tahap awal transformasi jiwa. Padahal, di dalam hatinya ia yakin bahwa Wang Lin adalah seseorang yang mumpuni untuk melawannya. Dia juga tahu bahwa bendera 1 miliar jiwa-jiwa yang dimiliki Wang Lin adalah sesuatu yang bisa langsung membunuhnya, jadi dia sangat takut pada Wang Lin. Inilah sebabnya dia memiliki kios kupu-kupu merah, Wang Lin. Itu agar dia bisa mendapatkan cultivation planet kristal tanpa harus menghadapinya. Namun, setelah tiba di Gunung Roh, dia menyadari bahwa ada beberapa penghalang sebelum dia bisa mencapai kristal tersebut. Dia tidak lagi menganggap Wang Lin sebagai orang lemah seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Sekarang dia menganggapnya setara, tetapi jauh di lubuk hati Qian Feng, masih ada rasa bangga yang kuat. Dalam pandangannya, jika Wang Lin tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, maka Wang Lin tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Setelah mendengar tanggapan Wang Lin, Qian Feng merenung sedikit dan berkata, rekan kultivator Cheng, kita berdua akan pergi dulu dan kemudian kita akan membiarkan adik seperguruan juniorku mengambil alih. Bagaimana menurutmu? Mata Wang Lin tenang saat dia melihat Qian Feng dan Liu Mei. Tepat pada saat ini, Liu Mei juga melihat ke arahnya, tersenyum, dan hendak berbicara ketika Wang Lin menarik pandangannya dan berkata, tidak perlu terlalu rumit. Aku akan pergi dulu, lalu kalian berdua bisa mengikuti. Qian Feng kaget dan matanya berbinar. Menjadi orang pertama yang pergi berarti dia tidak hanya harus menghadapi serangan itu dengan kekuatan penuh, tapi dia juga harus memperhatikan kemungkinan pengkhianatan dari orang-orang di belakang mereka. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Alasan Qian Feng mengatakan mereka berdua akan pergi bersama adalah karena dia takut Wang Lin akan terlalu khawatir dan menahan diri. Dan dengan Liu Mei mengejar mereka, bahkan jika Wang Lin diam-diam menyerang, maka dia tidak perlu khawatir. Qian Feng memutuskan bahwa menangani energi pedang akan menjadi prioritas pertama mereka kali ini. Berurusan dengan Wang Lin bisa menunggu. Begitu dia mendengar Wang Lin mengajukan diri untuk pergi duluan, dia agak curiga. Namun, ini bukan waktunya untuk merenungkan hal-hal seperti itu, jadi dia berkata, jika demikian, maka kami akan bergantung pada sesama kultivator Cheng. Liu Mei sedikit mengernyit. Dia merasa ada yang aneh dengan ini. Setelah merenung sebentar, dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia terbang menuju pria lapis baja emas. Liu Mei dan Qian Feng mengikuti di belakang. Ketiganya bergerak maju dalam formasi. Saat mereka bertiga mendekat, mata pria lapis baja emas itu menjadi serius dan dia mengangkat lengannya. Cahaya terang berkumpul di pedang emas, menciptakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lalu dia dengan kejam mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki yang tampak seperti bisa membelah langit langsung tertutup diikuti oleh ledakan sonik yang memecahkan penghalang suara. Satu-satunya suara yang terdengar adalah energi pedang yang menembus langit. Ia bergerak sangat cepat dan langsung mendarat. Laut di bawah mereka terbelah karena tekanan energi pedang, menciptakan jurang yang dalam. Ketika Wang Lin melihat Yun Kuezi dan lelaki tua itu menahan energi pedang, dia hanya merasakannya dari samping dan tidak ikut serta. Sekarang dia menghadapinya sendiri, dia bisa merasakan kekuatan destruktif di dalam energi pedang ini. Saat menghadapi kekuatan destruktif ini, bahkan jiwa asalnya pun mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tidak hanya itu, setiap bagian tubuhnya terasa seperti ditembaki oleh gunung raksasa. Dia tidak asing dengan perasaan ini. Itu adalah perasaan yang persis sama yang dia rasakan dari tekanan pembuluh darah roh di bawah sekte pemurnian jiwa, hanya saja perasaan ini ribuan kali lebih kuat.
Bahkan sebelum energi pedang bertabrakan dengannya, darah sudah mulai keluar dari sudut mulut Wang Lin, tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika dia menyadari keadaan Wang Lin saat ini, Qian Feng berhenti sejenak dan mulai merenung. Haruskah dia mengambil momen ini untuk membunuh Cheng Niu dan mengambil bendera 1 miliar jiwa-jiwa, atau membantu melawan energi pedang? Ide ini terlintas di benaknya dan dia membuat keputusan. Dia akan membunuh Wang Lin dan mengambil bendera jiwa. Dengan bendera jiwa, dia akan memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk melawan energi pedang. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dalam pikirannya. Setelah mengambil keputusan, Qian Feng tertawa dan berkata, "Jangan panik, rekan kultivator Cheng. Saya datang." Qian Feng bergerak maju seperti kilat. Serangan ini pasti berhasil, jadi Qian Feng tidak terburu-buru. Dia harus mendekat untuk memukul Wang Lin dengan serangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Qian Feng tahu bahwa dia harus berhasil dalam satu serangan, atau Wang Lin akan punya waktu untuk mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Jika itu terjadi, segalanya tidak akan berjalan baik. Dengan kecerdasan Liu Mei, dia segera mengetahui niat Qian Feng dan ragu-ragu. Lalu matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak mengikuti tetapi menunggu di sana. Dia adalah orang yang kejam, jadi itu tidak masalah baginya. Ditambah lagi, jika Qian Feng membunuh Wang Lin, aura Wang Lin akan hilang dari ilusi terakhirnya. Ini akan membuatnya lebih mudah di masa depan karena pada dasarnya itu seperti menghilangkan iblis batiniah yang harus dia hadapi di masa depan. Pada saat ini, energi pedang tiba tepat di atas kepala Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus. Karena dialah yang setuju untuk pergi duluan, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan perubahan hati Qian Feng? Semua ini adalah bagian dari rencananya. Sejak energi pedang dikirim dan segera setelah Qian Feng mulai terbang, Wang Lin diam-diam menghitung kecepatan Qian Feng. Ketika Qian Feng berada 100 kaki dari Wang Lin tertawa dan menamparkan tas pegangannya. Sebuah pagoda tiba-tiba terbang keluar dari tasnya dan muncul di hadapannya. Indera ilahi Ascendan tahap awal Zhou Yi keluar dari pagoda. Energi pedang tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak setelah bersentuhan dengan indera ilahi. Menggunakan jeda ini, Wang Lin tertawa, memanggil kembali pagoda, dan menyerbu menuju laut. Namun, dia sengaja mempertahankan kecepatan cukup rendah agar tetap berada dalam jarak 100 kaki dari Qian Feng. Mata pria lapis baja emas itu menjadi serius, tapi dia tidak menyerang Wang Lin dan malah menatap Qian Feng. Sekarang karena tidak ada akal ilahi tingkat ascendan yang menghentikan energi pedang, itu mendarat di tubuh Qian Feng. Ekspresi Qian Feng berubah drastis. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa energi pedang tidak menyerang Wang Lin dan malah mengejar dirinya sendiri. Pada saat ini, dia meraung, menamparkan tas pegangannya, dan mengeluarkan penusuk merah. Cahaya merah terang datang dari penusuk dan mengarah ke energi pedang. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Ketika lelaki tua dan monyet itu menolak energi pedang, Wang Lin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyimpulkan bahwa pria lapis baja emas itu pasti telah menentukan bahwa keduanya adalah pasangan dan hanya mengirimkan satu energi pedang. Wang Lin menghitung bahwa jarak antara lelaki tua dan monyet itu sekitar 100 kaki dan berasumsi bahwa jika dia sedekat itu dengan Qian Feng, lelaki lapis baja emas itu akan menganggap mereka berpasangan. Jika mereka berada dalam jangkauan satu sama lain, energi pedang akan menyerang siapapun yang paling dekat dengannya. Inilah sebabnya Wang Lin menolak rencananya dan Qian Feng menjadi yang pertama dan Liu Mei berada di urutan kedua. Karena dengan itu, meskipun dia dekat dengan Qian Feng, dia akan terlalu dekat. Jika dia melakukan gerakan abnormal, Qian Feng akan menyadarinya dan waspada. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk pergi duluan. Meskipun Qian Feng curiga, dia masih terjebak. Faktanya, meskipun Qian Feng tidak menyetujui rencana Wang Lin atau tidak menyarankan agar mereka bertiga bekerja sama, Wang Lin akan tetap menghadapinya sendirian. Dia tidak percaya bahwa Qian Feng akan melewatkan kesempatan untuk membunuhnya jika dia menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya. Meskipun begitu, jika itu masalahnya, akan lebih sulit untuk memikat Qian Feng agar berada dalam jarak 100 kaki darinya. Namun, Wang Lin masih memiliki rencana B dan 80% yakin bisa memikat Qian Feng cukup dekat. Kemudian Qian Feng menyarankan mereka bertiga bekerja sama dan ini membenarkan kecurigaan Wang Lin. Qian Feng memang tidak mampu menahan desakannya dan menyerah untuk mencoba bekerja sama. Dia akan membantu melawan energi pedang, sebagai alasan untuk mendekat tetapi tidak menyadari bahwa Wang Lin telah mengetahui semuanya.
Indera ilahi Zhou Yi dari pagoda memainkan peran besar dalam hal ini. Ini menghentikan energi pedang sehingga Wang Lin bisa melarikan diri, menjadikan Qian Feng orang yang paling dekat dengan energi pedang. Meski butuh waktu lama untuk menjelaskannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat energi pedang menyapu Qian Feng, Wang Lin berhenti. Dia tidak terbang tetapi dengan dingin menatap Liu Mei di kejauhan. Liu Mei berada di belakang dan sedikit terkejut saat melihat situasinya berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Ketika dia melihat Liu Mei semakin dekat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia keluar. Kali ini, dia pindah lebih jauh dari 100 kaki dari Qian Feng. Begitu Wang Lin berada lebih dari 100 kaki dari Qian Feng, mata pria lapis baja emas itu menjadi serius dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya 2 kali, mengirimkan satu gelombang energi pedang ke arah Wang Lin dan gelombang lainnya ke arah Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dia berhenti terbang menuju laut dan berteleportasi ke jarak 100 kaki dari Liu Mei saat energi pedang mendekat. Ekspresi Liu Mei berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak yakin, dia sepertinya sudah menebak situasinya dari tindakan Wang Lin. Dia akan berteleportasi sehingga Wang Lin akan berada di atasnya, menjadikannya orang yang menerima pukulan energi pedang. Episode 462 Kamu Wuyu. Wang Lin mencibir. Pada saat dia hendak berteleportasi, dia menyentuh tas pegangannya dan beberapa ukiran domain terbang keluar. Waktu. Dengan raungan dari Wang Lin, semua ukirannya meledak dan domain waktu yang kuat melonjak. Meskipun domain Liu Mei telah selesai, kali ini domain disiapkan dengan cermat oleh Wang Lin. Itu terlalu lemah untuk menyakiti Liu Mei atau bahkan memperlambatnya, tapi dalam situasi kritis seperti ini, itu akan berakibat fatal. Tubuh Liu Mei melambat, membiarkan Wang Lin bergerak di bawahnya. Pada saat ini, kedua energi pedang itu tiba-tiba menyatu menjadi satu dan turun dengan gila-gilaan ke arah Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia menunjuk Liu Mei. Untaian gas pembatas keluar dari jarinya dan ditembakkan ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak menunggu hasilnya. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, jadi dia menyerbu ke laut tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki laut, dia melihat istana raksasa memancarkan cahaya keemasan. Wang Lin menyerbu menuju istana dengan kecepatan tinggi. Ada kekuatan misterius di dalam laut. Wang Lin bahkan tidak perlu mengujinya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencegah teleportasi. Dia pernah mengalami hal ini di tempat misterius lainnya sebelumnya, jadi dia tahu seperti apa rasanya kekuatan ini. Ketika dia hendak memasuki istana, serangkaian suara gemuruh datang dari permukaan dan air laut di sekitar Wang Lin dengan cepat terbelah. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki turun dari langit dan dengan cepat mengejarnya. Saat energi pedang semakin dekat, Wang Lin bahkan bisa merasakan aura kuatnya. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Dia dengan kejam mengatupkan giginya. Dia melihat bahwa dia hanya berjarak 1000 kaki dari istana, tetapi energi pedang hampir menimpanya. Jejak darah keluar dari bagian atas kepala Wang Lin dan rasa sakitnya bertambah. 900 kaki, 800 kaki, 700 kaki, 600 kaki. Dia semakin dekat dan dekat, tapi energi pedang mendekat di atas kepalanya. Deru energi pedang sepertinya bergema di dalam otak Wang Lin. Saat Wang Lin bergegas menuju istana, dia batuk seteguk darah, menyentuh tas pegangan, dan mengeluarkan kapak. Dia tiba-tiba meraung, berbalik, dan meletakkan kapak di depannya. Pada saat ini, energi pedang tiba dan tiba-tiba mendarat di kapak. Wajah Wang Lin menjadi merah, dia batuk seteguk darah, dan jiwa aslinya bergetar. Dia menyentuh tas pegangannya dan pagoda itu terbang keluar. Wilayah kekuasaan Zhou Yi dengan cepat menyebar dan energi pedang berhenti. Dengan menggunakan jeda ini, Wang Lin menyerbu keluar dan melintasi ketinggian 500 kaki dalam sekejap untuk memasuki istana. Begitu dia memasuki istana, energi pedang bergetar dan kemudian menghilang. Darah merembes keluar dari mulut Wang Lin saat dia menyingkirkan kapak dan pagoda. Kemudian, sambil duduk dalam posisi lotus, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melahapnya sebelum merasakan sengatan menyakitkan di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan sepotong batu giok surgawi dan melihatnya sebelum melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia merasakan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya. Berkat aliran energi spiritual surgawi, Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan. Energi spiritual surgawi langsung menekan semua lukanya. Tak lama kemudian, dia berdiri dan dengan satu langkah bergegas ke dalam istana. Sedangkan di atas laut, energi pedang mendekati Liu Mei.
Saat dia hendak menghindar, batasan itu mendekat dari belakangnya. Ini membuat ekspresi cantiknya berubah. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan kabut putih. Pita putih menari-nari di dalam kabut putih dan dengan satu gerakan mencambuk, itu menghancurkan batasan tersebut. Pita putih ini dengan cepat membungkusnya dan menjauhkannya 10.000 kaki dari energi pedang. Energi pedang meleset dan kemudian menghilang. Pria berarmor emas itu tidak menyerang lagi. Satu-satunya tugasnya adalah menjaga tempat ini dan hanya mengizinkan mereka yang memenuhi syarat memasuki istana. Hanya ada satu syaratnya dan itu adalah mampu menahan kekuatan satu pukulan. Qian Feng juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Untungnya, selama seseorang meninggalkan area tersebut, serangannya akan berhenti. Ekspresi Qian Feng sangat tajam saat dia meraung, "Cheng Niu, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Jika aku melanggar sumpah ini, maka aku akan mati dengan kematian yang menyakitkan." Liu Mei diam-diam menatap laut dengan ekspresi muram. Melihat Qian Feng masih mengumpat dan mengaum, dia mengerutkan kening dan berkata, "Diam. Jika bukan karena kamu memiliki niat jahat dan kita bertiga benar-benar bekerja sama, kita pasti sudah berada di dalam istana daripada di sini." Ekspresi Qian Feng sangat tajam. Dia menatap Liu Mei dengan kejam dan berkata, "Apakah menurutmu aku tidak memperhatikan bagaimana kalian berdua saling menggoda dan menatap satu sama lain? Adik seperguruan junior, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku." Liu Mei dengan dingin menatap Qian Feng dan berkata, "Dengan Yun Kuezi di sana, akan sulit bagi Cheng Niu untuk mendapatkan kembali jiwanya. Yun Kuezi tidak akan membiarkan dia sukses begitu saja." Qian Feng menarik napas dalam-dalam, lalu dia menarik ekspresi garangnya, menyentuh tas pegangannya, dan berkata, "Orang tua itu memberiku sesuatu yang dimaksudkan untuk digunakan melawan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Karena itu dapat mempengaruhi bendera jiwa, itu juga akan berdampak pada para kultivator Ascendan. Setelah Yun Kuezi keluar, saya akan menggunakan ini. Aku hanya menginginkan bagian jiwaku, tapi jika dia tetap tidak mau memberikannya, aku akan berusaha sekuat tenaga." Di dalam istana bawah laut, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah lorong yang sangat besar. Ada beberapa lampu di sekitar aula yang berkedip-kedip dan mengeluarkan cahaya yang sangat jahat. Cahaya ini tidak dihasilkan oleh api tetapi oleh zat misterius yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Cahaya redup menyebabkan lorong ini bengkok dan berputar, menimbulkan perasaan yang sangat aneh. Wang Lin mengungkapkan ekspresi hati-hati saat dia bergerak maju dengan hati-hati. Lorong ini sepertinya tidak ada habisnya. Dia sudah berjalan lama dan lorongnya masih terlihat sama. Wang Lin tidak berani menyebarkan inderanya terlalu jauh. Saat pertama kali tiba, dia menyebarkannya dan sebagian menghilang seperti dimakan sesuatu. Akibatnya, Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat kilatan mantra di kejauhan. Dia berhenti bergerak dan dengan hati-hati menyebarkan inderanya ke depan. Namun apa yang dilihatnya membuat ekspresinya berubah. Ketika kesadaran ilahinya mencapai ujung lorong, yang dia lihat adalah area terbuka yang luas. Ada sebuah menara yang sangat tinggi di tengah area terbuka ini. Di puncak menara ada sebuah singgasana dan ada seseorang dengan kepala penuh rambut hitam duduk di atasnya. Orang ini terlihat setengah baya dan terlihat sangat normal, namun dia mengeluarkan aura yang sangat agung. Matanya terpejam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya. Jelas itu adalah orang mati. Namun, tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang mengelilingi area tersebut. Saat indera ilahi Wang Lin melihat orang ini, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membungkuk ke arahnya. Dia terpaksa mengaktifkan energi spiritual surgawi untuk menekan dorongan ini. Sepertinya ada kekuatan misterius di sini yang akan mengguncang hati siapapun yang lewat. Sebelum orang ini melayangkan sebuah benda, itu adalah bola cahaya ungu. Cahaya ini menyinari pria parubaya dan meninggalkan bayangan gelap di belakangnya. Namun, lampunya saat ini redup dan berkedip-kedip seolah bisa padam kapan saja. Pada saat akal ilahi Wang Lin menyentuh bola cahaya, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam akal ilahi, jadi dia dengan cepat mundur. Di lorong, wajah Wang Lin pucat dan matanya dipenuhi teror. Suzaku pertama, Ye Wuyu. Dia langsung bisa menebak identitas pria parubaya itu. Adapun bola cahaya ungu, itu adalah cultivation planet kristal. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Meskipun tampak persis seperti apa yang digambarkan si Tunan, dia tidak merasakan hubungan itu dengan bagian jiwanya ketika indera ilahi menyentuhnya. "Sejak kamu tiba, masuklah." Suara Yun Kuezi terdengar dari ujung lorong. Mata Wang Lin berbinar.
Ketika akal ilahi masuk ke dalam ruangan, dia melihat Suzaku pertama dan kristal planet kultivasi, tetapi dia tidak melihat Yun Kuezi atau lelaki tua itu, keduanya sudah ada di sini. Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan maju. Tak lama kemudian, dia sampai di ujung lorong dan berjalan ke ruang terbuka yang luas. Sekarang dia secara pribadi datang ke sini, perasaan terkejutnya semakin kuat. Dibandingkan dengan menara setinggi 1000 kaki, dia tiba-tiba merasa sangat kecil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu matanya berbinar dan melihat sosok Yun Kuezi di pojok. Wajah Yun Kuezi pucat. Dia sedang duduk bersila dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tampak jauh lebih lemah dari biasanya. Dia memandang Wang Lin dan kemudian dengan suara serak berkata sambil tersenyum, "Aku benar tentangmu. Kamu memang orang ketiga yang sampai di sana." Wang Lin menunjukkan ekspresi hati-hati dan bertanya, "Bagaimana dengan dia?" Ekspresi Yun Kuezi jelek saat dia berkata, "Saya menggunakan formasi untuk menjebaknya. Dia masih harus terjebak di dalam." Wang Lin, "Aku terluka parah, jadi ambilkan cultivation planet kristal untukku. Baik itu untuk klan abadiku yang terbengkalai atau para kultivator, aku tidak bisa membiarkan kristal planet kultivasi runtuh." "Oh." Wang Lin dengan tenang menatap Yun Kuezi dan bertanya, "Kamu ingin aku mendapatkan cultivation planet kristal?" Yun Kuezi menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. "Saya tahu Anda sangat berhati-hati. Anda dapat memeriksa tubuh saya dengan akal ilahi Anda. Anda akan menemukan bahwa saya hampir kehabisan tenaga. Orang tua itu bukan dari planet Suzaku. Semua tekniknya sangat aneh dan saya tidak bisa menjebaknya lama-lama. Begitu dia bebas, dia akan bisa mencuri kristal planet kultivasi, dan pada saat itu, semua orang di planet Suzaku akan menghadapi krisis." Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya ungu di depan Suzaku pertama. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat dia masuk, Wang Lin terbang menuju lorong seperti orang gila. Mata Yun Kuezi berbinar dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan lorong, menghalangi Wang Lin. Dia dengan murung berkata, "Untuk apa kamu lari?" Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mundur beberapa langkah dan menatap Yun Kuezi. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul, lalu dengan tenang dia berkata, "Junior belum mau mati." Episode 463 Rob. Ekspresi Yun Kuezi gelap saat dia mencibir pada Wang Lin dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa memahamiku?" Melihat Yun Kuezi, Wang Lin berkata, dengan nada berat, "Itu bukan kristal planet kultivasi. Selain itu, kamu memiliki kemampuan untuk berteleportasi, jadi meskipun kamu terluka, itu tidak akan seserius yang kamu katakan." Yun Kuezi tertawa. Ada sedikit apresiasi di matanya saat dia berkata, "Kamu layak menjadi salah satu dari 4 orang yang saya pilih." Itu betul. Itu bukan kristal planet kultivasi. Itu hanya bayangan. Selama seseorang menyentuhnya, mereka dapat mengambil kembali bagian jiwanya. Mata Wang Lin tenang. Dia tidak berbicara tetapi hanya menatap Yun Kuezi. Cengkeramannya pada bendera 1 miliar jiwa perlahan mengencang. "Orang tua ini tidak akan berbohong kepadamu, untuk menarik kembali jiwamu melalui bayangan membutuhkan harga yang mahal. Inilah sebabnya saya meminta Anda untuk mengambilkannya untuk saya. Jika kamu melakukannya, aku akan memberimu harta yang kuat sebagai hadiah." Di bagian terdalam dari makam abadi, ada sebuah altar kuno. Di sanalah nenek moyang klan saya memperoleh kekuatan untuk mencapai tahap 12 daun. Jika Anda membantu saya membawakan saya kembali kristal planet kultivasi, saya akan membawa Anda ke sana agar kultivasi Anda meningkat 1 tingkat. Bagaimana? Ucap Yun Kuezi dengan nada berat. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Yun Kuezi tampak sedikit cemas saat dia dengan cepat berkata, "Wang Lin, cepat ambil kristal planet kultivasi. Jangan memaksaku untuk bertindak. Kamu tahu aku tidak ingin membunuhmu." Wang Lin melihat ke arah Yun Kuezi dan berkata, "Dan jika kamu mengingkari janjimu, beri aku metode sebenarnya untuk menggunakan topi jerami sebagai deposit." Wang Lin masih memiliki topi jerami yang diberikan Yun Kuezi. Namun, topi jerami itu mengandung banyak batasan, dan itu sangat rumit, jadi tanpa metode yang tepat, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Mata Yun Kuezi berbinar. Dari sudut pandangnya, tidak ada cara bagi Wang Lin untuk melarikan diri, jadi yang bisa dilakukan Wang Lin hanyalah mengikuti perintahnya. Hasilnya, dia mengambil sebuah batu giok, mengisinya dengan informasi, dan melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin tidak terburu-buru saat dia melihat melalui batu giok. Setelah memastikan bahwa itu nyata, dia menyimpannya,
mengelilingi dirinya dengan bendera 1 miliar jiwa, dan terbang menuju menara di tengah. Hampir dalam sekejap mata, dia tiba di sebelah Suzaku pertama. Dia memandang penguasa planet ini, memberikan perhatian khusus pada bayangan, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kristal planet kultivasi. Dia berdiri di samping cahaya ungu, tapi anehnya, tidak ada bayangan dirinya sama sekali. Mata Yun Kuezi berbinar dan dia dengan cepat berkata, letakkan tanganmu di atasnya dan panggil namaku. Jangan mencoba sesuatu yang lucu, atau aku berjanji akan membunuhmu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu menundukkan kepalanya ke arah Yun Kuezi dan berkata, dengan nada berat, saya pernah menganggap Anda sebagai dermawan saya. Bahkan ketika saya mengetahui bahwa Anda adalah bagian dari klan abadi yang terbengkalai, saya tidak ingin menentang Anda. Saya hanya ingin meninggalkan planet Suzaku dan mencari dao saya sendiri. Senior, kamu benar-benar mengecewakanku hari ini. Saya tidak tahu apakah bayangan ini melakukan apa yang Anda katakan, tetapi saya tahu bahwa jika saya melakukan apa yang Anda suruh, saya akan segera mati. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Yun Kuezi berubah dan dia hendak menyerang. Tapi Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan sekitarnya segera dipenuhi dengan pecahan jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat mundur dan dengan suara gemuruh, semua pecahan jiwa dari bendera jiwa menyerbu ke arah bayangan Suzaku pertama. Pada saat ini, serangkaian suara berderak terdengar dari kursi yang pertama kali diduduki Suzaku. Dan di saat yang sama, tawa keluar dari dalam bayangan dan lampu merah mulai berkedip seperti orang gila. Bayangan itu segera hancur dan lelaki tua itu segera keluar. Monyet di bahunya, yang bahkan lebih cepat, menyerang Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi menjadi suram dan dia berhenti. Tangannya bergerak dan satu demi satu, tato emas muncul dari kehampaan dan berputar di sekelilingnya. Anak kecil, segelmu itu cukup bagus. Menggunakan aura dari orang mati ini bersama dengan kultivasi Anda sendiri, Anda menciptakan segel bayangan untuk menyegel saya. Segel bayangan semacam ini sangat langka. Itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Bagi Anda untuk bisa mengendalikannya tidaklah mudah. Jika tubuh asli Tuan ada di sini, itu akan dihancurkan hanya dengan satu pukulan, tapi ini hanyalah sepotong indera ilahi Tuan yang memiliki tubuh, jadi kamu bisa menjebakku untuk sementara waktu. Mampu melakukan hal sebanyak ini dalam hidup Anda sudah sangat baik. Kamu bisa membual tentang hal itu di kehidupanmu selanjutnya. Mata lelaki tua itu mulai bersinar merah. Yun Kuezi mendengus dan tato di sekelilingnya terbang keluar. Sasarannya bukanlah orang tua itu melainkan si monyet kecil. Yun Kuezi berteriak, boneka belaka. Selama aku menghancurkan tempat di mana indera ilahi itu disembunyikan, maka tidak peduli seberapa kuat tubuh aslimu, kamu tidak akan bisa sampai di sini sekarang. Ketika indera ilahi Wang Lin menyebar, dia menyadari bayangan di belakang Ye Wuyu. Ketika dia menemukan dirinya berada di samping cahaya ungu dan tidak melihat bayangan dirinya, dia merasa itu aneh dan memutuskan untuk mengambil risiko. Jika dia gagal, dia akan segera masuk mutiara penentang surga untuk bersembunyi. Dia percaya bahwa Yun Kuezi tidak berbohong tentang efek bayangan planet kultivasi kristal, tetapi harga untuk mengekstraksi sepotong jiwa melalui itu adalah nyawa seseorang. Kalau tidak, Yun Kuezi pasti sudah mendapatkannya sendiri daripada menunggu. Bahkan jika orang ketiga bukan Wang Lin, dia masih akan memaksa orang itu untuk mendapatkan bagian jiwa. Saat orang tua itu keluar, Wang Lin mengibarkan bendera jiwa. Fragmen jiwa mengelilinginya dan dia dengan cepat mundur. Apakah itu orang tua yang dikendalikan Tuo Shen atau Yun Kuezi? Mereka bukanlah orang-orang yang ingin diajak main-main oleh Wang Lin saat ini. Dia sudah memastikan bahwa kristal planet kultivasi tidak ada di sini, jadi dia hanya bisa segera pergi. Tetapi pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang. Guncangan ini sangat dahsyat. Seolah-olah langit dan bumi sedang terguncang. Saat ini, retakan mulai muncul di menara. Keruntuhan lain dari cultivation planet kristal telah dimulai. Dari dasar menara, retakan muncul dan bergerak lurus ke atas seperti naga. Akhirnya retakan tersebut mencapai puncak menara dan sampai di singgasana Suzaku pertama. Pada saat ini, dengan suara berderak yang tajam, singgasana yang diduduki Ye Wuyu tiba-tiba jatuh. Adapun tubuh Ye Wuyu, dengan guncangan dari retakan, berubah menjadi debu dan menghilang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, bukan hanya dia, tapi Yun Kuezi, lelaki tua, dan monyet kecil semuanya berhenti berkelahi dan menatap ke tempat Ye Wuyu telah berubah menjadi debu. Sebuah kristal putih seukuran setengah kepalan tangan melayang dari debu yang merupakan tubuh Ye Wuyu. Ketika Wang Lin melihat kristal putih itu,
dia segera merasakan hubungan dengan jiwanya. Kristal planet kultivasi. Yun Kuezi menarik napas dalam-dalam dan menyerbu keluar, tetapi monyet kecil itu bahkan lebih cepat lagi saat ia menyerang lelaki tua itu. Pada saat ini, Wang Lin tidak cukup dekat dan dia tidak bisa lebih cepat dari mereka, jadi dia mengatupkan giginya, mengelilingi dirinya dengan bendera jiwa, dan menyerbu menuju lorong terdekat. Wang Lin tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Yun Kuezi atau orang tua yang dimiliki Tuo Shen. Faktanya, bahkan jika dia berhasil mendapatkannya, dia tidak akan punya waktu untuk mengambil kembali kepingan jiwanya dan hanya akan mengundang bencana pada dirinya sendiri. Sambil menghela nafas, Wang Lin dengan cepat terbang menuju lorong. Orang tua itu lebih dekat. Dengan cepat, dia meraih kristal itu dan tertawa. Hari di mana Tuan akan bebas ada di hadapanku. Namun, saat dia meraih kristal itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, tawanya berhenti, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tepat ketika dia hendak melepaskan kristal tersebut, tubuhnya bergetar dan kemudian mulai meleleh menjadi untaian gas yang memasuki kristal putih tersebut. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu telah pergi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah segumpal lampu merah yang dengan cepat menyatu dengan monyet kecil itu. Monyet kecil itu tertawa. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Kekuatannya sekarang sama dengan milik Zuxi. Dia memiliki kekuatan seorang kultivator ascendan tahap akhir. Meskipun monyet itu sangat dekat dengan kristal, ia ragu-ragu sejenak dan tidak menjangkau. Pada saat ini, Yun Kuezi tiba dan mengulurkan tangan, tetapi dia segera mengerang kesakitan saat gas putih muncul di tubuhnya. Dia segera melepaskan kristal itu karena ketakutan. Untungnya, dia tidak menyentuhnya secara langsung, jika tidak, dia tidak akan bisa lolos dari nasib buruk. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan apapun, menyebabkan Yun Kuezi dan monyet kecil itu terjebak dalam posisi yang sulit. Tepat pada saat ini, kristal putih itu tiba-tiba bersenandung dan menyerbu ke arah Yun Kuezi. Ekspresi Yun Kuezi berubah drastis dan dia menghindarinya. Kristal planet kultivasi menyerbu melewati Yun Kuezi dan menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat apa yang terjadi pada lelaki tua itu, jadi dia mulai terbang lebih cepat menuju lorong. Dia dikelilingi oleh bendera jiwa, membuat kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Lorongnya tidak lurus dan memiliki beberapa lengkungan, tapi kristal itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Seolah-olah ia tidak akan menyerah sampai ia menangkap Wang Lin. Wajah Yun Kuezi berubah muram dan dia segera mengejarnya. Sedangkan untuk monyet kecil, ia juga mengejar cultivation planet kristal. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitar menara. Tepat pada saat ini, cahaya ungu berkumpul di atas menara dan mengambil bentuk orang yang memakai topeng dari luar. Dia memperlihatkan ekspresi kebingungan, tapi matanya segera menjadi jernih. Kristal planet kultivasi sedang runtuh. Zuxi ini sungguh berani. Saat Wang Lin melarikan diri, kristal putih mengejarnya. Kristal itu menjadi semakin cepat, dan mendekat. Ketika berada dalam jarak 30 kaki darinya, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya saat dia mengirimkan hembusan angin ke arah kristal. Episode 464 Warisan Suzaku. Tujuan Wang Lin adalah untuk meledakkannya. Benda ini terlalu aneh, jadi dia benar-benar tidak ingin menyentuhnya. Tapi dengan sekejap, kristal itu menembus hembusan angin dan dalam sekejap mata ia mendekati Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal itu agar dia bisa membuangnya. Namun ketika disentuhnya, ternyata tidak ada efek negatifnya. Dia terkejut sesaat, lalu matanya berbinar dan dia terus melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi pada saat ini, kekuatan misterius dari kristal memasuki lengan Wang Lin. Energi ini berpindah ke seluruh tubuhnya, menuju otaknya, dan meledak dengan informasi. Simbol-simbol aneh muncul satu persatu di benaknya. Simbol-simbol ini berkelebat dan bergerak seperti kilat di dalam otaknya. Wang Lin tidak terkejut dengan hal ini karena dia pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ketika dia menyerap warisan pengetahuan Dewa Kuno Tusi, hal yang sama terjadi. Saat simbol-simbol itu terlintas di kepalanya, berbagai adegan bergema di benak Wang Lin. Adegan tersebut menunjukkan seorang pria yang penuh dengan keagungan dan kebanggaan berdiri di atas kompas bintang raksasa. Kompas bintang ini benar-benar hitam dan ada kilat ungu yang melewatinya. Kemanapun kompas bintang pergi, akan terdengar suara gemuruh yang keras. Di depan orang ini ada sebuah pagoda yang melayang di angkasa, dan ada 3 kata besar dan jelas di pagoda itu. Pagoda Segel Surgawi.
Pria itu segera memasuki pagoda ini. Berhenti. Sebuah suara keluar dari dalam pagoda. Suara ini juga penuh dengan keagungan dan akan membuat hati siapapun bergetar. Namun ekspresi pria parubaya itu tetap sama saat dia membungkuk dan berkata, Junior adalah Ye Wuyu dari negara Suzaku yang baru saja mencapai peringkat 6. Junior ada di sini atas perintah dari aliansi kultivasi untuk mendapatkan segel Suzaku. Tubuh Wang Lin bergetar. Seluruh pikirannya terserap oleh pusaran ke dalam ingatan ini. Namun, di dunia nyata, bukan hanya kakinya yang tidak berhenti bergerak, tapi sesuatu yang lebih aneh pun terjadi. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari Wang Lin. Namun, kekuatan ini tidak datang langsung darinya melainkan dari lampu merah di bawah kakinya. Saat lampu merah menyala, kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bergerak dengan kecepatan ini, Wang Lin dengan cepat berjalan menuju pintu keluar lorong. Yun Kuezi, yang mengejarnya, berseru keras. Ekspresinya jelek dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Segel Suzaku. Bagaimana Cheng Niu ini bisa mengeluarkan aura segel Suzaku? Dalam adegan di benak Wang Lin, pria itu masuk ke dalam pagoda. Pagoda ini sepertinya memiliki banyak lantai. Pria itu baru sampai di lantai 3 sebelum dia berhenti. Segel Suzaku adalah teknik peringkat rendah dan teknik pewarisan. Seseorang harus menjadi kultivator yang memiliki gelar untuk menggunakannya. Suara itu datang dari kehampaan, dan pada saat yang sama, segel merah muncul di udara. Segel ini sangat rumit dan untuk sesaat dia merasa segel ini tampak mirip dengan tato di tengkorak anggota klan abadi yang terbengkalai. Tapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata benar-benar berbeda. Perasaan ini sangat aneh. Pada saat ini, segel itu perlahan melayang ke arah pria itu dan membekas di dahinya. Wang Lin tiba-tiba merasakan sakit. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dialami Wang Lin sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang terukir di jiwanya. Saat ini, dia sepertinya telah kehilangan dirinya sendiri dan menjadi pria itu. Gelombang rasa sakit terus memasuki tubuhnya. Wang Lin tidak tahan lagi dan mulai mengaum. Tubuhnya bergerak semakin cepat dan lampu merah kini menyilaukan. Ekspresi ketidakpercayaan di mata Yun Kuezi yang mengejar Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri, Ini adalah warisan Suzaku. Bagaimana bisa seperti ini? Tanpa menyatu dengan hati planet kultivasi, bagaimana anak ini bisa melewati warisan Suzaku? Adapun monyet kecil itu, ia menatap Wang Lin dengan mata merah bersinar dan ekspresi gelap. Raungan Wang Lin bergema di lorong. Dia bergerak seperti kilat ketika akhirnya keluar dari istana dan muncul di laut. Dia tidak berhenti dan langsung menuju ke permukaan laut. Dia sepenuhnya dikelilingi oleh lampu merah, dan aura Suzaku mulai menyebar. Matanya tidak lagi jernih. Mereka dipenuhi dengan kekacauan dan perjuangan. Di dalam pikirannya, rasa sakit datang gelombang demi gelombang. Itu telah mencapai titik di mana dia hampir tidak tahan lagi. Pembuluh darah di dahinya menyembul dan matanya merah. Luka yang dia tekan sebelumnya tiba-tiba meledak, tapi sekali lagi dipaksa turun oleh lampu merah. Di dalam pikiran Wang Lin, sebuah suara penuh keagungan tiba-tiba bergema. Apakah kamu bersedia menjadi Suzaku? Untuk melindungi planet Suzaku sampai hidupmu berakhir. Suara ini seperti kilat yang menyambar otaknya dan bergema di benaknya. Mata Wang Lin kembali jernih. Saat ini, dia merasa jika dia setuju sekarang, dia akan segera mempelajari segel Suzaku. Meskipun dia baru berada pada tahap awal transformasi jiwa, dengan segel Suzaku, dia bisa melawan para kultivator tingkat ascendan. Wang Lin menjawab dalam pikirannya, saya tidak bersedia. Tujuan Wang Lin bukanlah untuk tinggal di sini dan menjadi Suzaku berikutnya. Begitu dia menjawab, dia mendengar desahan di benaknya. Lampu merah tiba-tiba menjauh dari tubuhnya dan berkumpul pada kristal di tangan kanannya. Seiring dengan lampu merah, simbol tersebut juga meninggalkan Wang Lin seperti banjir. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Selama waktu ini, Wang Lin dengan cepat berteriak di dalam hatinya, sepotong jiwa. Satu kehidupan. Seumur hidup. Suara itu datang dari kehampaan sekali lagi. Namun, kali ini simbol aneh muncul di benak Wang Lin dan mengeluarkan cahaya aneh. Saat dia merasakan simbol ini, Wang Lin mengerti. Untuk mengambil bagian jiwa Anda dari Cultivation Planet Crystal, seseorang harus menukar nyawanya dengan itu. Satu-satunya cara lain adalah menunggu bagian jiwamu diserap oleh salah satu makhluk hidup itu dan kemudian melawan mereka untuk itu.
Namun, menemukan kepingan jiwamu sendiri di antara kumpulan kepingan jiwa yang tak ada habisnya di makam Suzaku adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Saat ini, tubuh Wang Lin keluar dari laut. Yun Kuezi mengikuti di belakangnya, dan monyet kecil yang dimiliki Tuo Shen telah menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Lin keluar dari laut, dia sudah mendapatkan kembali kendali. Dia sekarang tahu bahwa Na Duo berbohong. Kristal ini tidak ada hubungannya dengan akal ilahi, apalagi membiarkannya berevolusi. Pada saat ini, dia tidak memiliki penyesalan apapun saat dia melemparkan kristal itu dan berteriak, itu adalah kristal planet kultivasi. Dia tidak hanya melemparkannya ke sembarang orang, tapi ke tempat Liu Mei dan Qian Feng berada. Mereka berdua telah menunggu. Ketika mereka melihat Wang Lin dan teman-temannya muncul, Qian Feng hendak menggunakan harta karun yang diberikan Zhu Zi kepadanya, tapi kemudian dia melihat Wang Lin melemparkan cahaya putih ke arah mereka. Matanya berbinar dan dia tidak segera menangkapnya. Namun, dia segera menyesalinya saat melihat Yun Kuezi terbang melewati Wang Lin dan menyerbu menuju kristal. Qian Feng mengatupkan giginya. Tanpa berkata apa-apa, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan boneka perunggu. Ada banyak lubang hitam pada boneka perunggu itu dan setiap lubang memancarkan cahaya hitam. Setelah mengambil harta karun ini, tangan Qian Feng dengan cepat membentuk segel. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan dia mengeluarkan seteguk darah yang mendarat di boneka perunggu itu. Boneka perunggu itu menyerap semua darah. Kemudian ia mulai memancarkan cahaya merah dan hitam dan kemudian lingkaran ungu muncul di atas kepalanya. Yun Kuezi tiba-tiba berhenti, lalu dengan muram dia menatap boneka perunggu itu. Yun Kue berkata dengan nada berat, Zhu Zi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Qian Feng tiba-tiba mulai bergetar dan untaian cahaya putih keluar dari lubangnya tanpa kendalinya. Cahaya ini diserap oleh boneka perunggu itu. Mata Qian Feng dipenuhi ketakutan. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, yang memegang sepotong batu giok, dan tiba-tiba menghancurkannya. Kekuatan misterius datang dari dalam batu giok dan menjatuhkannya. Untaian cahaya putih segera pecah dan sebagian kecil kembali ke tubuhnya. Boneka perunggu itu telah menyerap sejumlah besar cahaya putih dan kemudian melebur menjadi genangan perunggu cair. Namun, perunggu itu tampak mendidih ketika helaian gas merah keluar dan membentuk Zhu Zi. Zhu Zi saat ini tidak lagi setua itu tetapi dipenuhi dengan lebih banyak kehidupan. Adik seperguruan, game ini kini telah memasuki klimaksnya. Orang tua ini menggunakan nyawa Qian Feng untuk mengambil wujud di sini sehingga kita bisa mengadakan reuni yang baik. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan kristal putih itu terbang ke tangannya seperti kilat. Zhu Zi tiba-tiba mendorong kristal itu ke dahinya dan kristal itu menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Yun Kuezi muram saat dia mendengus dan melambaikan tangannya. Satu demi satu tato muncul, dan aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Zhu Zi tertawa, lalu dia bergerak dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut merah dalam jumlah besar. Kabut ini bergerak dengan hebat dan mengelilingi Yun Kuezi serta segala sesuatu dalam radius 5 km. Di dalam kabut merah, gelombang kejut mantra bisa dirasakan. Pertarungan antara Zhu Zi dan Yun Kuezi dimulai sekarang. Namun, tidak ada yang bisa melihat pertempuran itu dengan jelas karena tertutup kabut merah. Zhu Zi tidak menyadari bahwa saat kabut merah menyebar, monyet kecil itu telah memasukinya dan menghilang tanpa jejak. Saat ini, di luar kabut merah, 5 orang yang tersisa sedang menonton. Mereka adalah Qian Feng, Liu Mei, Zhou Wutai, Zi Xin, dan yang terakhir adalah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia menatap Qian Feng dan Liu Mei dan perlahan berkata, terima kematianmu. Episode 465 melawan Qian Feng. Qian Feng terengah-engah saat ini. Banyak kekuatan hidupnya yang diambil oleh Zhu Zi sebelumnya, menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Kebenciannya pada Zhu Zi sangat besar. Untungnya, saya tidak menggunakannya saat saya berada dalam pertempuran seperti yang dia suruh, atau saya akan tersedot olehnya bahkan sebelum saya membunuh musuh. Qian Feng marah, tapi sekarang bukan waktunya untuk marah pada Zhu Zi. Saat ini dia perlu fokus pada bagaimana menghadapi niat membunuh yang saat ini menargetkannya. Sebenarnya, Zhu Zi belum mulai membuat rencana melawan Qian Feng pada menit-menit terakhir. Jika bukan karena klan abadi yang tertinggal muncul, dia mungkin benar-benar menemukan cara untuk menghindari surga ketika umurnya habis dan terus hidup dengan mencuri tubuh Qian Feng. Zhu Zi telah merencanakan ini sejak Qian Feng masih kecil.
Alasan dia menyuruh Qian Feng melahap semua domain itu bukan untuk Qian Feng tetapi untuk dirinya sendiri. Metode yang dia gunakan pada Qian Feng sebenarnya adalah mantra rahasia yang dikembangkan oleh Suzaku sebelumnya. Mantra ini belum lengkap dan hanya mempunyai peluang 10% untuk berhasil, dan bahkan jika berhasil, itu hanya akan menunda kematian seseorang selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, ada harga mahal yang harus dibayar untuk kehidupan selama beberapa dekade ini. Boneka tembaga itu adalah kuncinya. Itu diciptakan oleh Suzaku keempat dengan logam dari planet lain yang dimurnikan berkali-kali. Kemudian Suzaku kemudian menambahkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya, akhirnya memungkinkannya menggunakan mantra yang menyerap kehidupan. Sebenarnya, alasan boneka tembaga ini memiliki kekuatan ini adalah karena perubahan dalam kristal planet kultivasi, dan Suzaku sebelumnya dapat mempelajari kekuatan ini dengan mempelajari kristal tersebut. Namun objek ini belum lengkap dan masih banyak kekurangan. Saat ini, meskipun Zuxi menggunakannya untuk mengambil bentuk dan tampak penuh kehidupan, itu hanya penampilan sementara. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa di tangannya dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar, menutupi langit. Tatapan hantu tak berujung yang mengguncang bahkan langit keluar dari pecahan jiwa. Sekering. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan hanya dengan satu kata, 6 kultivator yang belum menjadi ascendan yang jauh lebih kuat dari jiwa primer transformasi jiwa tahap akhir muncul. Qilin adalah salah satunya. Aku tidak perlu membuat mereka menyatu menjadi fragmen jiwa ascendan untuk melawan kalian berdua. Mata Wang Lin berbinar, dia menamparkan tas pegangannya, dan kapak muncul di tangannya. Dia mengangkat kapaknya sambil melompat ke udara dan kemudian tiba-tiba mengayun ke bawah. Ekspresi Qian Feng berubah drastis. Dia menamparkan tas pegangannya dan Suzaku Owl dengan cepat muncul. Dengan satu goyangan, sinar petir merah melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan dia mengayunkan kapak. Energi pedang yang kuat ditembakkan dan pada saat yang sama, dengan suara gemuruh, dia melemparkan kapaknya. Ledakan sonik terdengar saat kapak ditembakkan. Petir merah segera runtuh dan kapak turun dengan cepat. Qian Feng menampakkan tatapan galak, lalu dia meraung, tangannya bergerak cepat, dan kemudian mereka menunjuk ke depan. Cahaya merah yang menyilaukan muncul dan mengelilingi tubuhnya. Formasi Suzaku yang misterius telah terbuka. Suara yang menembus langit tiba-tiba bergema di area tersebut. Tubuh Qian Feng terpaksa mundur beberapa langkah dan dia batuk darah. Pakaian di bagian atas tubuhnya telah robek dan berubah menjadi debu saat simbol misterius muncul di dadanya. Kapak itu terkena kekuatan yang kuat dan dikirim kembali. Wang Lin menyerbu keluar dan mengambil kapak. 6 jiwa utama dari bendera 1 miliar jiwa dibagi menjadi 2 kelompok. 4 dari mereka melompat ke arah Liu Mei dan 2 sisanya menyerang Qian Feng. Ekspresi Liu Mei merosot saat dia melihat bendera jiwa. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan seberkas cahaya putih dari mulutnya. Cahaya putih itu langsung berubah menjadi selempang putih yang disulam dengan benang emas berbentuk simbol. Selempang itu dengan cepat membungkus Liu Mei dan melepaskan diri dari pengepungan 4 jiwa utama. Kemudian dia dan ikat pinggangnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Wang Lin berteriak, kejar, bunuh. 4 jiwa utama, salah satunya adalah Qilin, dengan cepat mengejar Liu Mei. Menghadapi serangan 2 jiwa utama, Qian Feng terpaksa mundur. Ekspresinya sangat jelek saat dia mengeluarkan kipas merah, batuk darah, dan kemudian dengan cepat melambaikannya. Hembusan angin besar tiba-tiba muncul dan keluar. Angin ini seolah melawan jiwa, menyebabkan 2 jiwa utama berhenti sejenak. Wang Lin mendengus dingin, menamparkan tas pegangannya, dan 4 sarung pedang identik muncul di hadapannya. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke depan dan keempat sarungnya dengan cepat keluar seperti meteor. 4 sinar energi pedang keluar dari sarung pedang. Panjangnya masing-masing 3 inci dan berisi niat pedang yang menggemparkan surga. Pecah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat keempat sarung pedang terisi penuh dengan niat pedang. Ekspresi Qian Feng berubah drastis. Dia melemparkan kipasnya ke depan saat dia mundur, dan baru saja hendak melarikan diri, tetapi saat kipas itu mendekati sarung pedang, kipas itu terkoyak, dan keempat sarung pedang mengejar Qian Feng. Tanpa kipas yang menghalangi mereka, 2 jiwa utama bergerak sangat cepat dan menyusul Qian Feng. Dengan satu serangan, jiwa asal Qian Feng bergetar hebat dan hampir terpaksa keluar dari tubuhnya. Untungnya, pada saat bahaya, simbol aneh di dadanya menyala, mengaktifkan formasi Suzaku dan menyelamatkannya dari serangan 2 jiwa utama. Ekspresi Qian Feng jelek. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak,
Cheng Niu, jangan paksa aku. Saat dia meraung, dia memuntahkan seberkas cahaya hijau yang berubah menjadi sepotong kayu hijau. Kayu hijau itu mengeluarkan aura aneh, lalu tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi sepotong kayu sepanjang 100 kaki. Wajah Qian Feng pucat saat dia berteriak, "Ukir!" Kayu hijau itu berguncang dan serutan kayu berjatuhan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang mengukir kayu. Segera, sesosok tubuh terbentuk, sosok itu adalah Wang Lin. Menghancurkan. Qian Feng berteriak lagi. Saat ini wajahnya pucat pasi, pucat tanpa bekas darah, dan tubuhnya gemetar. Sejumlah besar kekuatan hidupnya baru saja diambil, jadi dia jelas bukan tandingan Wang Lin saat ini. Ketika Qian Feng berteriak, "Hancurkan!" Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak maju dan ekspresinya sedikit berubah. Wang Lin bisa merasakan kekuatan destruktif datang dari kayu hijau saat pedang hijau terbentuk darinya dan diayunkan ke kepalanya. Bayangan kematian mengelilingi Wang Lin. Bagaimanapun, Qian Feng adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah dan murid Suzaku saat ini, jadi bagaimana mungkin dia kekurangan harta karun? Dia kemungkinan besar memiliki lebih banyak harta daripada Wang Lin. Wang Lin belum pernah mendengar tentang kayu hijau ini. Kekuatannya yang aneh membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Dia ingin menghindar tetapi menemukan kekuatan misterius yang menguncinya di tempatnya. Melihat pedang hijau mendekati Wang Lin, Qian Feng mengungkapkan senyuman kejam. Mata Wang Lin tenang. Dengan pikiran, jiwa utama muncul di hadapan Wang Lin dan meledak. Ledakan jiwa utama menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghancurkan kekuatan yang menguncinya di tempatnya, memungkinkan dia menghindari pedang hijau itu. Qian Feng menunjukkan ekspresi frustrasi dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya lari? Dia mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dengan satu guncangan, sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar sekali lagi. Segel. Wang Lin meraung dan semua pecahan jiwa tersebar. Segera, pecahan jiwa membentuk barikade dalam radius 5 km dan menjebak Qian Feng. Pada saat yang sama, Wang Lin mengayunkan kapak ke arah kayu hijau. Dengan satu ayunan kapak, kayu hijau itu terbelah menjadi dua. Qian Feng merasakan rasa manis di mulutnya dan kemudian dia batuk lagi seteguk darah. Mati. Sementara Wang Lin berteriak, dia melemparkan kapaknya ke depan. Di saat yang sama, keempat sarung pedang itu melesat seperti meteor. 4 sinar energi pedang penghancur keluar dari sarung pedang dan ditembakkan ke arah Qian Feng dari 4 arah. Tapi itu masih belum berakhir. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, menyebabkannya menghilang dalam hujan debu emas dan menyatu dengan pecahan jiwa di sekitarnya. Fragmen jiwa memancarkan kekuatan penyegelan sebagai hasilnya. Pada saat ini, aura pembatas yang kuat muncul di area yang dikelilingi oleh pecahan jiwa. Aura ini begitu kuat bahkan teleportasi pun terpengaruh olehnya. Mata Qian Feng menampakkan ketakutan dan kemudian dia segera berteriak, "Cheng Niu, tidak ada kebencian yang besar di antara kita. Kenapa kamu harus mencoba membunuhku?" Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menatap Qian Feng dan berkata, "Kata demi kata, aku membunuhmu karena aku berjanji pada kupu-kupu merah bahwa aku akan melakukannya." Qian Feng mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Cheng Niu, jika kamu tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Sekarang kamu telah memaksaku. Jika aku mati, aku akan menyia-nyiakan bendera 1 miliar jiwa-jiwamu." Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Terima kematianmu." 4 sinar energi pedang datang dari segala arah menuju Qian Feng. Keempat sinar cahaya ini membawa aura yang kuat. Rasanya seolah-olah mereka akan menghancurkan ruang tempat mereka berada. Wajah Qian Feng galak saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan formasi Suzaku hingga puncaknya. Cahaya merah tebal dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah pedang besi. Pedang besi tertutup karat yang sepertinya berasal dari dunia fana. Bintik-bintik karat mengeluarkan aroma darah yang kuat. Karat itu jelas disebabkan oleh pedang yang berlumuran darah. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan secara rahasia oleh nenek moyangku, Suzaku terakhir. Bahkan Suzaku saat ini tidak mengetahui hal ini. Cheng Niu, saya memiliki formasi Suzaku, dan karena Anda tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, Anda tidak dapat membunuh saya. Namun, aku bisa membunuhmu dengan pedang ini. Episode 466 Niat Membunuh Tuo Shen. Setelah Qian Feng selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya. Aura primal keluar dari pedang. Aura ini terasa seperti berasal dari roh primal. Saat pedang besi itu muncul, bahkan Zhu Zi dan Yun Kuezi,
yang bertarung di kejauhan, tercengang. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap tajam ke arah pedang besi itu. Lebih tepatnya, dia sedang menatap karat pada pedangnya. Ada beberapa tetes darah kering di pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat familiar. Darah Dewa Kuno. Ini benar-benar darah Dewa Kuno, jauh lebih unggul dari aura yang dikeluarkan oleh darah klan iblis raksasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap titik karat itu. Tidak benar. Bagaimana Dewa Kuno bisa begitu mudah terluka? Tidak mungkin pedang itu normal. Mata Wang Lin menjadi serius dan kali ini dia melihat ke arah pedang itu sendiri. Saat pedang besi itu muncul, seseorang keluar dari laut. Tidak ada yang memperhatikan kemunculan orang ini. Seolah-olah dia sama sekali tidak terlihat. Itu adalah orang yang memakai topeng. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap pedang besi itu dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah. Qian Feng terpaksa menggunakan pedang ini. Pedang ini adalah rahasia terbesar keluarganya. Itu milik Suzaku sebelumnya, yang entah bagaimana menemukannya dan diam-diam menyembunyikannya di keluarga Qian. Ketika Suzaku sebelumnya meninggalkan pedangnya, dia berkata, saya tidak bisa melihat menembus pedang ini dengan kultivasi saya saat ini. Generasi mendatang, kecuali jika itu adalah bencana yang akan menghancurkan keluarga, Anda tidak boleh menggunakannya. Setelah Qian Feng menjadi murid Zuxi dan sebelum perang dengan klan abadi yang terbengkalai, Qian Feng diam-diam pergi ke tempat persembunyian pedang besi dan mengambilnya. Dia ingin membunuh Wang Lin dan tidak mempercayai harta karun yang diberikan Zuxi padanya, jadi dia mengeluarkan pedang besi itu. Ini adalah perlawanan sebenarnya terhadap bendera 1 miliar jiwa. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari kabut merah tempat Zuxi dan Yun Kuei-zi bertarung. Tak lama setelah itu, sebuah bayangan muncul ke arah tempat Wang Lin dan Qian Feng berada. Dalam sekejap mata, bayangan itu menembus pengepungan fragmen jiwa, menyebabkan semua fragmen jiwa yang menghalangi jalannya menghilang dengan jeritan yang menyedihkan. Pengepungan itu ditembus oleh sosok ini, meninggalkan celah lebar. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan dia mundur. Namun, pada saat ini, gelombang tawa menyeramkan datang dari sosok itu dan sosok merah keluar dari dalamnya. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya melesat seperti meteor. Tubuhnya tidak berhenti sampai dia berada 10.000 kaki jauhnya, di mana dia kembali batuk seteguk darah. Kali ini bahkan ada potongan kecil organ dalamnya di dalam darah. Sosok berwarna merah itu berubah menjadi seorang pria dengan rambut merah dan tubuh setengah transparan, dan di dalam tubuhnya ada seekor monyet kecil. Sinar cahaya merah keluar dari monyet kecil itu membentuk sosok ini. Hati Wang Lin terasa pahit saat dia berkata, Tuo Shen. Sosok itu bergerak sekali lagi dan tiba di samping Qian Feng. Dia mengulurkan tangan untuk membuang Qian Feng ke samping, menyebabkan formasi Suzaku aktif dengan sendirinya untuk menghentikannya. Namun, ketika sosok itu menjangkau, serangkaian suara berderak datang dari formasi Suzaku, dan dengan satu pukulan, itu hancur. Wajah Qian Feng tiba-tiba menjadi sangat pucat. Hancurnya formasi Suzaku memberinya cedera serius selain cederanya saat ini. Setelah melemparkan Qian Feng ke samping, sosok itu meraih pedang besi itu. Setelah memperhatikannya dengan cermat, dia mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata, ternyata begini. Darah di pedang ini berasal dari anggota klanku Bintang 9. Bagus. Dengan ini dan Cultivation Planet Crystal, saya 100% yakin bisa melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa muncul di tangannya dan kemudian, setelah satu guncangan, semua fragmen jiwa di sekitarnya berkumpul menuju bendera tersebut. Kapak dan sarung pedang juga terbang ke arahnya di bawah komandonya. Sosok itu memandang Wang Lin, memperlihatkan senyuman menyeramkan, dan berkata, bocah cilik, tunggu sampai aku mendapatkan kristal planet kultivasi, lalu aku akan datang dan berurusan denganmu. Dengan itu, dia menyeka pedangnya dengan tangannya. Karat pada pedang itu mulai bergerak seolah-olah hidup dan akhirnya membentuk setetes darah berwarna merah tua. Sosok itu menampakkan ekspresi gembira dan menelan setetes darah. Kemudian, sambil memegang pedang, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut merah tempat Zuxi dan Yun Kuei-zi bertarung. Seruan terkejut Zuxi dan raungan marah Yun Kuei-zi datang dari kabut merah yang diikuti dengan suara mantra. Qian Feng terluka parah setelah dibuang, tetapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan baru saja hendak melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengibarkan bendera jiwa di tangannya dan dikelilingi olehnya saat dia menyerang Qian Feng.
Wang Lin berpikir, aku harus menggunakan nyawa Qian Feng untuk menukar bagian jiwaku dan kemudian meninggalkan makam Suzaku dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Wang Lin mencapai batasnya saat dia menyerbu Qian Feng. Qian Feng ditangkap oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan dibawa pergi oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di hadapan Qian Feng dan menunjuk di antara alis Qian Feng. Wajah Qian Feng pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Formasi Suzaku miliknya dihancurkan, pedang besinya diambil, hartanya dirusak, dan kekuatan hidupnya dicuri. Dia juga terluka parah, membuatnya sangat lemah. Sekarang dia telah ditangkap oleh Wang Lin, dia akan mati tanpa pemakaman. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati bersamaku. Mata Qian Feng dipenuhi kegilaan. Dia siap meledak. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan lembut berkata, sepotong jiwa. Simbol ungu yang tersisa di pikirannya segera mulai bersinar dan muncul di antara dia dan Qian Feng. Untuk mendapatkan bagian jiwa Anda dari Cultivation Planet Crystal, Anda harus menukar nyawa Anda dengannya. Pada saat ini, saat Qian Feng hendak meledak, dia menjerit menyedihkan dan matanya redup. Simbol ungu memancarkan cahaya iblis dan dua kepingan jiwa muncul di sana. Dari dua kepingan jiwa, satu milik Wang Lin dan yang lainnya milik Qian Feng. Potongan jiwa Qian Feng perlahan hancur dan kemudian potongan jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi titik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Tubuh Wang Lin mulai gemetar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia dipenuhi perasaan utuh. Sebaliknya, Qian Feng, yang matanya redup hingga tidak ada cahaya, meninggal sebelum dia bisa meledak. 4 sinar cahaya keluar dari dahinya dan menghilang. 4 sinar cahaya adalah 4 roh unsur yang dimakan Qian Feng dari kupu-kupu merah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu roh unsur sementara 3 lainnya menghilang. Adapun tubuh Qian Feng, jatuh dari langit dan ke laut. Tas pegangan Qian Feng terbang dan ditangkap oleh Wang Lin. Zuo Wutai dan Zi Xin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mereka saling memandang dan kemudian Zuo Wutai menghela nafas secara rahasia. Pada akhirnya, dia masih belum bisa mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada Wang Lin tepat pada waktunya. Kebencian di mata Zi Xin menghilang. Dia melihat tubuh Qian Feng yang tenggelam dan mulai tertawa. Kebencian dalam tawa ini sangatlah mengerikan. Qian Feng. Mata Zi Xin menjadi dingin, lalu dia segera duduk dan tangannya membentuk segel misterius. Pada saat yang sama, kilatan cahaya datang dari antara alisnya dan beberapa kultivator boneka muncul untuk melindunginya. Tungku kultivasi. Pada akhirnya, siapa yang memiliki tungku kultivasi? Wang Lin, pada akhirnya, kamu masih belum bisa melihatnya. Kamu membunuh Qian Feng mengabulkan keinginan Zi Xin. Ah, sayangnya, saya bahkan tidak tahu jenis mantra apa yang digunakan Yun Kuezi. Mantra semacam ini belum pernah terdengar. Terlalu aneh. Bahkan dengan sepotong warisan naga hijau yang terbangun dalam pikiranku, aku tidak memiliki ingatan tentang mantra ini. Zuo Wutai mengungkapkan ekspresi kompleks saat dia melihat ke arah Zi Xin. Zi Xin saat ini memancarkan cahaya berwarna pelangi dan aura kuat memenuhi tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan aura Qian Feng. Wang Lin dibungkus oleh bendera jiwa dan hendak keluar dari laut emas ini. Namun pada saat ini, suara yang menggetarkan datang dari kabut merah yang dikeluarkan Zuxi. Sedetik kemudian, sosok Yun Kuezi terlempar keluar dari kabut. Darah keluar dari mulutnya, matanya kabur, dan ketika mendarat, dia hampir terjatuh. Di saat yang sama, Zuxi juga diusir. Ekspresinya jelek. Vitalitas yang dia miliki sebelumnya menghilang. Dia sekarang dipenuhi aura mematikan dan darah keluar dari mulutnya. Tawa gila terdengar dari dalam kabut merah. Tak lama kemudian, kabut merah menghilang, memperlihatkan sosok merah Tuo Shen yang memegang kristal putih. Matanya mengeluarkan cahaya merah. Setelah aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Sementara Tuo Shen tertawa, tubuhnya berubah menjadi sinar petir dan menyerang Wang Lin. Wang Lin, sekarang giliran Anda. Suara Tuo Shen dipenuhi dengan rasa dingin, dan ketika memasuki telinga Wang Lin, itu mengejutkannya. Wang Lin masih terbungkus oleh bendera jiwa dan dengan cepat terbang menjauh. Namun, kecepatan Tuo Shen bahkan lebih cepat. Hampir dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Wang Lin. Suara suramnya memasuki telinga Wang Lin. Kamu tidak bisa melarikan diri, Wang Lin. Saya telah menunggu sangat lama untuk melahap warisan kecerdasan Anda. Wajah Wang Lin muram. Dia melambaikan tangannya dan kapak muncul di genggamannya.
Dia tiba-tiba berbalik, memusatkan seluruh energi spiritual surgawi di tubuhnya pada kapak, dan dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Sinar energi kapak yang lebarnya beberapa ratus kaki dan berisi energi spiritual surgawi ditembakkan. Sinar energi kapak ini terasa seperti bisa membelah langit. Namun, mata sosok Tuo Sen mulai bersinar merah, lalu dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk sinar energi kapak, menyebabkannya runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur. Wajahnya benar-benar pucat dan dia menyingkirkan kapaknya, lalu dia mengeluarkan bendera jiwa, mengguncangnya, dan berkata, "Fuse." Dengan satu kata, semua pecahan jiwa selain yang mengejar Liu Mei mulai menyatu seperti orang gila. Kecepatan fusinya sangat cepat sehingga selesai dalam sekejap. Episode 467 Utusan Aliansi Kultivasi. Dalam sekejap, semua pecahan jiwa dan jiwa primer menyatu menjadi satu. Sebuah fragmen jiwa yang dikelilingi oleh cahaya ungu keemasan tiba-tiba muncul. Aura yang dihasilkan oleh pecahan jiwa itu sama dengan aura yang dimiliki oleh seorang kultivator ascendan tahap awal. Setelah muncul, dengan lambaian tangannya, tubuhnya berubah dari transparan menjadi padat. Setelah menciptakan jiwa ascendan, Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa fragmen jiwa ascendan ini tidak bisa menang. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Oh, Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Anda bisa mencuri warisan memori ketika Anda baru berada di tahap formasi inti. Namun, jika sebelum aku mendapatkan setetes darah itu, ini bisa saja menghentikanku sebentar, tapi sekarang setelah aku memilikinya, itu tidak bisa menghentikanku bahkan setengah langkah pun. Rambut merah Tuo Sen bergerak tanpa angin dan aura dominannya menyebar dari tubuhnya. Tuo Sen mulai tertawa terbahak-bahak saat dia bergerak maju, mengangkat tinjunya, dan melayangkan pukulan. Pukulan ini terlihat normal, tapi ekspresi Zhuxi dan Yun Kuezi sangat jelek. Keduanya terluka parah oleh satu pukulan itu dan terlempar secara paksa. Fragmen jiwa ascendan melambaikan tangannya dan tombak ungu dengan cepat muncul di genggamannya. Ia mengguncang tombaknya sebelum melemparkannya dan kemudian ia meraih Wang Lin dan menghilang. Ini adalah tujuan sebenarnya Wang Lin, tujuan jiwa ascendan yang menyatu bukanlah untuk bertarung tetapi untuk membantunya melarikan diri. Tombak itu menembus langit dan bertabrakan dengan tinju Tuo Sen. Suara gemuruh yang keras terdengar saat tombak itu hancur. Retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tombak, menyebabkannya pecah. Tubuh Tuo Sen tidak bergerak saat dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang. Dia mengungkapkan senyuman kejam saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia berteriak, "Kembalilah." Pusaran raksasa tiba-tiba muncul di langit dan mulai berputar perlahan. Kekuatan isap di luar imajinasi datang dari dalamnya. Saat Wang Lin melarikan diri, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan ditarik kembali dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, dia ditarik kembali ke jarak 1000 kaki dari Tuo Sen. "Aku bilang kamu tidak bisa lari." Tuo Sen hanya mengambil satu langkah untuk melintasi 1000 kaki dan melancarkan pukulan. Ekspresi Wang Lin jelek dan perasaan kematian memenuhi hati. Perasaan ini sangat kuat saat dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Dengan satu pemikiran, fragmen jiwa ascendan tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Kedua tangannya bergerak dan kemudian sebuah simbol misterius tiba-tiba muncul. Simbol itu memancarkan aura yang luar biasa. Fragmen jiwa ascendan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu dengan simbol. Saat ini, simbol tersebut berwarna hitam seperti tinta. Merusak. Sebuah suara kuno datang dari fragmen jiwa ascendan. Mantra yang menghancurkan. Semua fragmen jiwa akan meledak dan menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Aura destruktif datang dari simbol itu. Auranya tidak kuat, tapi untuk pertama kalinya, ekspresi Tuo Sen berubah. Dia segera menarik tinjunya dan hendak mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa utama semuanya meledak. Ledakan ini bahkan lebih kuat daripada saat pecahan jiwa ascendan yang menyatu meledak. Simbol hitam itu bergerak seperti kilat dan pecah beberapa kaki di depan Tuo Sen. Riak hitam tiba-tiba muncul, dan sepertinya memiliki kecerdasan. Itu tidak menyebar secara acak tetapi menyerang Tuo Sen. Suara menggemparkan yang mengguncang seluruh makam Suzaku muncul. Saat ini, bukan hanya orang-orang yang berada di dalam makam Suzaku tetapi semua orang di planet ini dapat merasakan aura yang dapat menghancurkan langit ini. Dengan ledakan, sosok Tuo Sen terlempar ke belakang seperti meteor. 1000 kaki jauhnya, sosok Tuo Sen runtuh. Mata kera kecil di dalam tubuhnya meredup, lalu menutup matanya dan mati. Namun, lampu merah yang membentuk tubuh Tuo Sen terbentuk kembali setelah menghilang.
Meski terlihat seperti akan hancur hanya dengan hembusan angin sepoi-sepoi, ia tetap mengeluarkan aura menakutkan dari seorang ahli yang kuat. Aku tidak menyangka, kamu akan memiliki harta karun seperti ini. Wang Lin, aku meremehkanmu. Suara Tuo Shen berasal dari sosok itu dan sangat dingin. Selain 4 jiwa utama yang mengejar Liu Mei, semua fragmen jiwa lainnya dalam bendera 1 miliar jiwa telah meledak untuk menciptakan ledakan yang mengerikan ini. Namun, bahkan dengan itu, masih belum bisa sepenuhnya menghapus sepotong indera ilahi dari Tuo Shen. Dia terlalu kuat. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya saat dia menghela nafas dan menyentuh dahinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi dari Tuo Shen di mutiara penentang surga. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saya ingin melihat di mana Anda bisa lari saat ini. Tubuh Tuo Shen perlahan mengeras, lalu dia maju selangkah. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari laut. Kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ia tiba 10 kaki dari Tuo Shen. Cahayanya menghilang, menampakkan pria bertopeng itu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tuo Shen. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia berkata, "Segel." Ekspresi Tuo Shen berubah saat dia menatap orang ini, lalu dia mundur sekali lagi. Mata pria bertopeng itu bersinar ketika 5 sinar cahaya keluar dari jari-jarinya. 5 sinar cahaya berubah menjadi 5 rantai yang melayang-layang. Dalam sekejap mata, 5 rantai itu berubah menjadi 5 segel. Segel itu bertumpuk satu sama lain dan mengejar Tuo Shen. Aku tidak bisa menyegelmu sebelumnya, tapi sekarang kamu telah terluka oleh ledakan diri seorang kultivator Ascendan, aku bisa menyegelmu. Saat segel yang tumpang tindih mendekati Tuo Shen, ekspresinya berubah. Sambil terus mundur, dia berteriak, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat matanya mengeluarkan cahaya misterius. Segel itu menyala dan tiba-tiba menghilang tetapi segera muncul kembali di belakang Tuo Shen dan mendarat di atasnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuo Shen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kabut merah keluar dari mulutnya. Tubuhnya perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. Namun kabut merah tidak hilang. Itu berputar dan berputar. Wajah Tuo Shen muncul di kabut merah dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, tapi saat aku membebaskan diri, aku akan membunuhmu." Kabut merah bergejolak sedikit sebelum berubah menjadi kristal merah dan menghujani sekeliling seperti hujan merah. Pria bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya dan titik cahaya putih muncul di antara kabut merah. Cahaya putih mengembun menjadi kristal putih dan mendarat di tangannya. Di saat yang sama, pedang besi yang dikeluarkan Qian Feng juga muncul. Dia melihat pedang besi itu dan kemudian menyimpannya. Hati Wang Lin bergetar saat dia menatap pria bertopeng itu. Pada saat ini, tidak hanya Wang Lin, tetapi tatapan semua orang yang hadir tertuju pada orang ini. Mata Yun Kuezi dipenuhi teror. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang kultivasinya tidak dapat dia lihat. Harus dikatakan bahwa dia bisa melihat melalui para kultivator hingga tahap akhir Ascendan. Jika dia tidak bisa melihat menembus seseorang, maka orang ini pasti berada di luar tahap Ascendan. Memikirkan hal ini, hati Yun Kuezi bergetar hebat. Mata Zhu Zi menjadi serius saat dia menatap orang ini dan kristal putih di tangan orang ini. Memikirkan tentang bagaimana orang ini mengeluarkan kristal dari kehampaan, tubuh Zhu Zi bergetar. Dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan berkata, Kamu adalah." Pria bertopeng itu menghela nafas. Dia dengan tenang menatap Zhu Zi dan berkata, "Zhu Zi, apakah kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu salah?" Yun Kuezi memandang orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ye Wuyu. Dia bukan Suzaku pertama. Jangan hanya menebak secara acak." Zhu Zi dengan cepat memotong Yun Kuezi. Dia memandang pria bertopeng itu dan dengan hormat berkata, "Junior menyapa utusan aliansi." Mengenai masalah ini, Junior memahami kesalahannya. Utusan aliansi. Utusan aliansi kultivasi. Yun Kuezi menghirup udara dingin. "Zhu Zi, umurmu telah mencapai batasnya, jadi kamu seharusnya sudah mati. Tidak perlu memaksakan diri untuk tetap tinggal. Mencoba menghancurkan cultivation planet Crystal dianggap sebagai kejahatan besar di aliansi kultivator. Melihat fakta bahwa kamu punya alasan, aku tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini, tetapi kamu harus meninggalkan dunia ini sekarang juga." Wajah Zhu Zi dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengangguk dalam diam. Matanya berbinar dan dia berkata, "Aku bisa pergi, tapi klan abadi yang terbengkalai." Pria bertopeng itu berkata, "Saya akan menghadapinya." Zhu Zi menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan memejamkan mata.
Dia masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia meninggal. Umurnya sudah hampir habis, tapi kemudian dia mencuri umur Qian Feng agar bisa bertahan lebih lama. Sekarang setelah dia bertemu dengan utusan aliansi kultivasi, dia harus menyerahkan semuanya. Pada saat kematiannya, dia teringat sesuatu dari catatan yang ditinggalkan oleh Suzaku pertama, Ye Wuyu. Dikatakan bahwa selalu ada utusan aliansi kultivasi di planet Suzaku. Utusan itu berubah setiap generasi dan mereka tersembunyi dengan sangat baik. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan mundur. Tepat pada saat ini, pria bertopeng itu berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. Saudara Daniu, apakah kamu tidak mengingatku? Wang Lin terkejut. Dia menatap orang ini sebentar, dan tak lama kemudian, matanya berbinar. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di atas topeng itu dan perlahan melepasnya, memperlihatkan wajah aslinya. Mata Wang Lin menjadi serius. Itu kamu. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi saudara Daniu masih anggun seperti sebelumnya. Namun, masih ada satu hal yang saya tidak mengerti, mengapa Anda menolak menjadi Suzaku berikutnya. Di planet Suzaku, di Laut Iblis, di Tanah Dewa Kuno, di pilar di tengah lautan darah, Tuo Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan. Namun, cahaya itu segera menghilang dan digantikan dengan cahaya merah yang intens. Kamu bisa menghancurkan inderaku, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk melarikan diri. Di sampingnya, setetes darah merah tua perlahan muncul. Tuo Shen menatap setetes darah merah dan menunjukkan ekspresi gelap. Dengan ini, tidak akan lama lagi aku bisa keluar dari sini. Wang Lin, aku akan mengampunimu kali ini, tapi kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Episode 468 Makam Suzaku. Murid Wang Lin menyusut dan dia dengan tenang berkata, Mozi. Ini aku. Kakak Daniu, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Pria itu melepas topengnya. Hari memang orang yang ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan yang dengannya dia berbicara tentang hidup dan mati. Wang Lin dengan tenang berkata, masa depanku bukan di planet Suzaku. Wang Lin sekarang mengerti mengapa kristal putih itu terbang ke arahnya. Mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Mozi memandang Wang Lin, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Sayangnya, karena saudara Daniu tidak mau, maka aku tidak akan mendesak masalah ini. Matanya tiba-tiba dipenuhi kebingungan dan tidak pulih untuk beberapa saat. Kali ini pandangannya tertuju pada Yun Kuezi. Klan abadi yang ditinggalkan. Planet Suzaku dapat diberikan kepadamu, tetapi setiap 1000 tahun, kamu harus menyerahkan tengkorak anggota klan berdaun 9 atau lebih tinggi. Yun Kuezi, apakah kamu setuju? Hati Yun Kuezi terasa pahit. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menolak saat ini. Orang ini mewakili aliansi kultivasi. Klan immoral yang terbuang tidak punya peluang sama sekali. Dia mengangguk dengan berat. Yun Kuezi tiba-tiba tampak menjadi tua dan matanya menjadi redup. Tepat pada saat ini, gelombang mulai terbentuk di laut di bawah mereka dan runtuhnya makam Suzaku dimulai lagi. Saat laut mengamuk, Mozi mengangkat tangannya dan kristal putih di tangannya tiba-tiba mulai bersinar terang. Cahaya ini tiba-tiba menutupi laut dan mulai menyebar ke seluruh makam Suzaku. Cahayanya menyebar seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang di atas laut dan segera menutupi seluruh makam Suzaku. Mozi dengan lembut berkata, tutup. Dengan satu kata, keruntuhan tiba-tiba berhenti, bumi yang runtuh dengan cepat terbentuk kembali, dan semua celah dengan cepat menutup. Setelah 10 napas waktu, seluruh makam Suzaku telah pulih. Mozi melihat kristal putih di tangannya untuk terakhir kalinya dan kemudian melemparkannya ke laut. Kristal putih itu dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Kemudian dia menunjuk ke arah mayat Zuxi dan sebuah kristal berbentuk hati terbang keluar dari antara alisnya. Ada banyak retakan dalam pada kristal itu. Sepertinya bisa pecah kapan saja. Tetapi pada saat ini, retakan tersebut mulai menutup secara misterius, dan dalam 3 tarikan napas, tidak ada retakan yang tersisa pada kristal tersebut. Suzaku berikutnya. Tatapannya beralih melewati Wang Lin dan ke Zhou Wutai, di mana ia berhenti sejenak. Jantung Zhou Wutai mulai berdetak lebih cepat. Dia sangat bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Garis keturunan naga hijau, kamu adalah kandidat yang memenuhi syarat, tapi sayangnya, kultivasimu belum mencapai tahap transformasi jiwa. Tatapan Mozi beralih dari Zhou Wutai ke Zixin, yang sedang berkultivasi di sebelah Zhou Wutai. Tungku kultivasi. Melalui keberuntungan, dia mampu membalikkan keadaan. Itu juga jarang. Mata Mozi berbinar seolah dia telah membuat keputusan. Zhou Wutai tersenyum pahit dan diam-diam menghela nafas.
Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Tungku kultivasi. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Mata Wang Lin berbinar. Dia punya beberapa masalah dengan Zixin sebelumnya, jadi mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dia memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Ada sesuatu antara Zixin dan Qian Feng. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka, Zixin pernah menjadi tungku kultivasi Qian Feng. Dia membunuh Qian Feng entah bagaimana mengabulkan keinginan gadis ini, yang merupakan sesuatu yang Wang Lin tidak bisa lihat sama sekali. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah mendengar mantra yang memungkinkan tungku kultivasi mencuri dari tuannya. Mantra ini sangat misterius dan aneh, tetapi mantra yang paling misterius dan aneh memiliki kelemahan yang mematikan. Wang Lin lalu memandang Yun Kuezi. Dia yakin bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Yun Kuezi. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Tuan utusan." Mo Zi memandang Wang Lin. Wang Lin berkata, meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan pernah. Tepat setelah dia mengatakan itu, Zixin, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan aura tebal milik Qian Feng pada dirinya. Zixin dengan dingin berkata, "Wang Lin, apa maksudmu?" Wang Lin menatap gadis itu dengan mata tenang dan berkata, "Junior, ketika saya mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir. Bau susu ibumu pun belum kering." Diam. Mata Zixin berbinar, lalu dia tiba-tiba berdiri dan aura seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah menyebar. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, saat itu kamu mengirimku ke celah spasial dan aku hampir mati. Saya sudah mengingat ini di hati saya. Sebelumnya, tingkat kultivasi Anda lebih tinggi, tetapi sekarang bendera 1 miliar jiwa-jiwa Anda telah hilang dan tingkat kultivasi Anda hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika aku ingin membunuhmu, semudah melambaikan tanganku." Wang Lin dengan dingin menatap Zixin, mengungkapkan sedikit ejekan, dan dengan tenang berkata, "Dan jika saya setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya." Saat dia mengatakan itu, Zixin terkejut. Dia berjuang di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berbicara lebih lama. Jika Wang Lin benar-benar menjadi Suzaku berikutnya dan menggunakan segel Suzaku untuk menyerangnya, dia tidak akan punya cara untuk melawan. Pada saat ini, dia dengan sedih mengetahui bahwa dia masih takut pada Wang Lin. Meskipun dia memiliki kultivasi Qian Feng, perasaan ini masih ada. Mo Zi memandang Wang Lin dan tersenyum. "Saudara Daniu, apakah kamu ingin menjadi Suzaku berikutnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tuan utusan, bahkan jika saya menjadi Suzaku berikutnya, saya hanya akan memberikannya kepadanya." Wang Lin menunjuk ke arah Zhou Wutai. Zhou Wutai terdiam. Tubuhnya bergetar dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi rasa terima kasih. Mo Zi tersenyum tipis. Dalam pandangannya, gelar Suzaku ini terlalu remeh. Tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, itu tidak masalah baginya sama sekali. Sebaliknya, Wang Lin lah yang membuatnya tertarik. Setelah merenung sebentar, Mo Zi menunjuk ke arah Zhou Wutai. Kristal berbentuk hati terbang keluar dan bergegas menuju Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai bergetar hebat saat jantung kristal itu perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya di antara kedua alisnya. "Tinggallah di sini selama 1 tahun dan pahami segel Suzaku. Mulai sekarang, Anda adalah Suzaku ke-15. Namun, saya tidak membuka segel pada cultivation planet kristal. Biarkan saja seperti itu." Saat Mo Zi mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan Yun Kuezi serta Zixin menghilang. Di saat yang sama, tubuh Zhou Wutai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang. Saat ini, hanya Mo Zi dan Wang Lin yang tersisa. Wang Lin merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Mo Zi tertawa dan berkata, "Saudara Daniu, mungkin di masa depan saya akan memiliki hal-hal yang memerlukan bantuan Anda. Pada saat itu, jangan tolak aku. Saya harus meninggalkan planet Suzaku dan melapor kembali ke aliansi kultivator. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Sekarang, mari kita pergi bersama." Mata Wang Lin berbinar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan utusan, saya masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan di dalam makam Suzaku." Mo Zi mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya dan simbol merah muncul. "Ingat simbol ini. Saat Anda ingin pergi, gunakan energi spiritual surgawi Anda untuk membentuk segel ini dan Anda dapat pergi." Mo Zi menatap Wang Lin untuk terakhir kalinya sebelum berbalik,
mengambil satu langkah, dan menghilang tanpa jejak. Saat ini, hanya Wang Lin yang ada di sana. Saya telah mendapatkan kepingan jiwa saya dan Wan Er. Suzaku berikutnya adalah Zhou Wutai, dan dia adalah orang yang bersyukur. Saya telah membantunya, jadi meskipun saya tidak ada, dia akan memperhatikan orang-orang yang saya kenal dan dengan demikian, saya juga dapat membuat pikiran saya tenang. Inilah alasan mengapa dia ingin Zhou Wutai menjadi Suzaku berikutnya. Itu agar tidak ada hal yang perlu dia khawatirkan di masa depan. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke kejauhan. Dia tidak terbang jauh sebelum dia melihat 3 sinar cahaya hitam terbang ke arahnya dari kejauhan. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 jiwa utama sebelum Wang Lin, salah satunya adalah Qilin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan bendera jiwa, melambaikannya, dan ketiga jiwa utama masuk ke dalam bendera tersebut. Liu Mei ini benar-benar memiliki keahlian. Dia dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satu dari mereka. Dia telah meninggalkan makam Suzaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Bahkan sekarang, aku masih tidak mempunyai perselisihan yang besar dengan wanita ini, tapi lagi dan lagi dia bertindak melawanku. Dia bahkan bekerja sama dengan Qian Feng untuk membunuhku. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. 1. Mimpi, dengan Liu Mei tidak dapat mempengaruhi keputusan Wang Lin sedikit pun. Seperti yang dikatakan Liu Mei, selain Limuan, Wang Lin juga kejam terhadap wanita. Kerugian dalam perjalanan ke makam Suzaku ini terlalu besar. Hanya 3 jiwa utama yang tersisa dan semua fragmen jiwa dihancurkan. Kekuatan bendera telah sangat melemah. Tapi dengan jiwa yang cukup, itu dapat diperbaiki hingga kekuatan penuh. Sayangnya, jiwa pengembara tidak bisa digunakan, atau memperbaikinya akan jauh lebih mudah. Kristal planet kultivasi adalah barang yang sangat penting sehingga menggunakannya untuk mengembangkan alam Ji pasti bohong. Saat ini yang terpenting adalah menemukan Suli Guo. Aku harus mendapatkan pedang setengah bulan itu. Setelah Wang Lin melepaskan Suli Guo, dia terus mengawasinya. Sekarang dia mengunci Suli Guo, mengambil satu langkah, berubah menjadi asap hijau, dan bergegas mendekat. Soal makam Suzaku berakhir di sini. Adapun klan immoral yang terbuang, setelah Yun Kuezi keluar dari makam Suzaku, mereka semua mundur ke barat laut dan menetap di sebuah benua di sana. Mereka tidak akan begitu saja berinteraksi dengan para kultivator. Banyak kultivator tewas selama perang di planet Suzaku, menyebabkan banyak sekte menjadi sangat lemah dan dengan demikian, sekte tersebut mulai merekrut murid secara massal. Banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi, diambil alih oleh sekte. Ada juga beberapa orang yang sangat berbakat yang diseret keluar rumah mereka oleh beberapa sekte. Mereka diperlakukan sebagai harta karun, dan guru yang rajin secara pribadi mengajari mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi inti sekte mereka. Di planet Suzaku, hanya ada satu kultivator ascendan tahap awal yang tersisa. Dia adalah leluhur sekte penghancur bumi yang menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kultivasi pintu tertutup dan tidak peduli dengan dunia. Meskipun dia tidak senang karena Zhou Wutai ditunjuk oleh utusan aliansi kultivasi, dia hanya bisa menerimanya. 1 tahun kemudian, Zhou Wutai keluar dari makam Suzaku. Meskipun kultivasinya hanya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa, dengan segel Suzaku, ia dapat mengancam para kultivator transformasi jiwa. Ia menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah untuk menjadi seorang kultivator bergelar. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah, jadi setelah dia muncul, dia segera melakukan kultivasi pintu tertutup di Gunung Suzaku. Seluruh planet Suzaku menunjukkan tanda-tanda perdamaian yang telah lama hilang. Episode 469 1 tahun. Jauh dari planet Suzaku, Liu Mei terbang di kehampaan dengan cahaya ungu keemasan di bawah kakinya. Ekspresinya sangat jelek. Wang Lin. Liu Mei menggigit bibir bawahnya dengan keras saat dia bergerak melintasi angkasa seperti sambaran petir. Jika bukan karena Tuan diam-diam memberiku jiwa keempat, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan 4 jiwa utama itu. Kilatan cahaya ungu keemasan muncul di dahi Liu Mei. Gambar jarum tipis terus berkedip. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Lin, kamu pasti tidak akan bisa mengenaliku setelah 1000 domain ilusi yang kejam menjadi 10.000 domain iblis ilusi. Mata Liu Mei menjadi dingin dan sosoknya menghilang di antara bintang-bintang. Liu Mei bukan satu-satunya yang meninggalkan planet Suzaku. Saat ini ada gadis lain yang dengan cepat bergerak melintasi angkasa. Gadis ini mengenakan kerudung ungu dan matanya tenang. Dia adalah Zixin.
Planet Suzaku, Negara Chu, Sekte Langit Awan. Saat ini ada satu orang yang duduk di dalam villa yang sudah lama ditinggali Lim Wuan. Orang ini mengenakan jubah putih dan rambut hitamnya tersebar di belakangnya. Meski terlihat biasa saja, ia memancarkan aura misterius yang membuat orang sulit melupakannya. Matanya tenang dan jernih seperti mata anak-anak, tapi juga terlihat sangat dalam, sehingga memudahkan orang untuk tenggelam dalam dirinya. Saat ini, ekspresinya tenang saat dia duduk di sana dan melihat keluar jendela. Di ruang terbuka di luar berbaring seekor harimau dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Sesekali ia membuka matanya, menggeram pelan, membalikkan badan, dan membiarkan perutnya berjemur di bawah sinar matahari juga. Di bawah naungan dekat harimau ada seorang wanita duduk dalam posisi lotus. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat murni. Kenaifannya membuatnya semakin menawan. Dia duduk di sana seolah sedang berkultivasi. Dua helai gas putih keluar dari hidungnya dan melayang di atas kepalanya. Pria di dalam villa itu tidak lain adalah Wang Lin. 1 tahun yang lalu dia meninggalkan makam Suzaku dan kembali ke Chu. Tepat setelah dia kembali, dia segera berkultivasi secara tertutup selama setahun. Dalam waktu 1 tahun, Wang Lin menyembuhkan semua luka yang didapatnya di makam Suzaku dan tingkat kultivasinya meningkat sedikit. Meskipun dia belum mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, kultivasinya pada tahap awal transformasi jiwa bahkan lebih stabil. 7 hari yang lalu, Suzaku Zhou Wutai mengundangnya ke upacara pengangkatannya, tapi Wang Lin menolaknya. Zhou Wutai mengerti bahwa Wang Lin tidak akan tinggal, jadi dia tidak memaksakan topik pembicaraan. Dia berjanji selama dia, Zhou Wutai, bernafas, maka teman-teman Wang Lin akan hidup damai. Wang Lin melihat keluar jendela sebelum menarik pandangannya. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang keluar dan melayang di hadapannya. Saat pedang surgawi muncul, pedang setengah bulan terbang keluar dari tas dengan sendirinya. Bilahnya melingkari pedang surgawi seolah-olah sangat bahagia. Tuan, nomor 4 telah saya jinakkan agar sangat patuh. Nomor 4, datang dan sapa Tuan. Suara Suli Guo datang dari pedang surgawi, lalu asap hitam melayang keluar dari pedang dan mengambil wujudnya. Dia tampak sangat bangga. Bilah setengah bulan itu bergetar dan kemudian asap biru tua keluar dari bilahnya dan berubah menjadi bentuk anak laki-laki. Sosok anak laki-laki itu tidak terlihat jelas. Setelah muncul, ia membungkuk ke arah Wang Lin saat mengirimkan pesan akal ilahi. Salam. Setelah melihat pedang ini, jauh di lubuk hati Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi Suli Guo. Saat itu, ketika dia menemukan Suli Guo, dia tidak tahu apa yang dilakukan Suli Guo, tetapi dia sangat akrab dengan pedang bulan sabit. Ketika pedang setengah bulan melihat bahwa Suli Guo akan pergi, ia segera mengikutinya. Semua ini di luar dugaan Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih tidak bisa mengendalikannya atau menanamkan akal ilahi ke dalamnya, begitu Suli Guo menghadapi bahaya, pedang setengah bulan akan membantu. Hasilnya, harga diri Suli Guo melonjak. Jika bukan karena dia takut pada Wang Lin dan Wang Lin menahan nyawanya, Suli Guo pasti sudah memberontak. Wang Lin tahu bahwa dia bukanlah tandingan pedang bulan sabit. Jika dia mulai melawannya, itu akan menjadi situasi yang sulit. Namun, untuk beberapa alasan, pedang setengah bulan sangat menyukai Suli Guo, jadi Wang Lin menggunakan Suli Guo untuk mengendalikannya. Selama tahun ini, Wang Lin telah mencoba mempelajari pedang setengah bulan ini. Fragmen jiwanya siapa yang cukup kuat untuk membentuk pedang ini. Namun hingga sekarang, dia masih belum membuat kemajuan apapun, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin tidak lagi menghabiskan waktu untuk masalah ini. Tuan, saya akan membawa nomor 4 untuk berjalan-jalan. Setelah dia melihat Wang Lin mengangguk setuju, dia segera keluar jendela. Pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti dan mengeluarkan serangkaian dengungan pedang. Pedang dan bilahnya menghilang di langit entah kemana. Wang Lin menyentuh tas pegangannya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan sebelum pergi. Banyak harta di tasnya yang perlu dimurnikan lagi. Bagaimanapun, perjalanan ke planet Tian Yun ini diselimuti kabut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Saat dia memikirkan ini, suara yang sangat arogan datang dari kehampaan dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin, datang dan lihat masalah yang kamu minta aku selidiki. Saya berada di luar kota Phoenix di sebuah desa bernama Mulberry. Di masa depan, jangan ganggu aku dengan masalah kecil ini. Aku terlalu menikmati hidupku sebagai raja, jadi aku tidak punya waktu untukmu. Benar, saat kamu hendak pergi, katakan saja padaku dan kita bisa pergi bersama. Suara si Tunan dipenuhi kegembiraan dan kemudian menghilang. Wang Lin mengungkapkan senyuman.
Ketika dia bertemu si Tunan lagi setelah keluar dari makam Suzaku, mereka awalnya akan kembali ke Chu dan pergi bersama setelah menyelesaikan beberapa masalah. Namun, di tengah jalan menuju Chu, si Tunan melihat istana fana dan keinginan untuk menjadi raja muncul. Tidak peduli apa, dia tidak akan pergi ke Chu bersama Wang Lin dan malah bergegas menuju istana itu. Wang Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi keesokan harinya, raja menjadikan si Tunan raja yang setara dengan raja sebenarnya. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, dia tidak lupa meninggalkan planet ini dan menyuruh Wang Lin untuk memberitahunya ketika dia siap untuk pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Saat dia keluar, gadis di bawah naungan itu membuka mata indahnya. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan dengan gembira berkata, "Paman, apa pendapatmu tentang kecepatan kultivasi Roer? Saya telah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi. Gadis ini adalah Zhou. 1 tahun yang lalu, setelah Wang Lin tiba di Chu, dia segera memanggil pagoda dan membiarkan Zhou dan Little White keluar. Wang Lin telah meninggalkan banyak makanan di dalam pagoda untuk dimakan Zhou. Setelah Zhou keluar, dia memintanya untuk mengajarinya cara berkultivasi. Wang Lin tidak bisa menang melawannya, jadi dia memberinya mantra kondensasi Qi. Zhou telah menjadi dewasa dalam sekejap mata. Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan Li Muwan ketika dia melihat Zhou. "Paman, ada apa?" Zhou berjalan dan menatap Wang Lin dengan aneh. Pengetahuan Zhou tentang Li Muwan dihapuskan oleh Wang Lin, jadi dia tentu saja tidak akan tahu apa-apa tentangnya. Adapun si putih kecil, tentu saja dia tidak akan memberitahunya apapun tentang hal itu. Menyentuh sehelai rambut Zhou, Wang Lin memperlihatkan tatapan lembut. Tatapan seperti ini jarang terjadi pada Wang Lin. Meskipun dia terlihat seumuran dengan Zhou, tatapan lembut ini terlihat sangat alami. Wang Lin dengan lembut berkata, "Paman semakin tua. Melihatmu membuatku teringat pada seseorang yang kukenal." Zhou tertawa. Suaranya seperti suara bel yang berbunyi ditiup angin sepoi-sepoi. Dia tertawa dan berkata, "Paman, kamu sama sekali tidak tua. Seorang saudara seperguruan junior baru saja bertanya padaku kemarin apakah kamu adalah kakak laki-lakiku." Wang Lin tersenyum tipis. Anak ini menghabiskan sepanjang hari kemarin untuk berkultivasi, jadi tidak ada saudara seperguruan junior sama sekali. Dia mengatakan itu untuk menghiburnya. "Paman sudah berkultivasi selama 600 tahun, bagaimana mungkin saya tidak menjadi tua?" Wang Lin menghela nafas. Matanya menunjukkan berlalunya waktu. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam 600 tahun. Dari manusia fana yang tidak diketahui siapapun, dia mencapai titik seperti sekarang ini selangkah demi selangkah. Saat ini, dialah orang yang memutuskan siapa Suzaku selanjutnya. Ketika dia merenungkan semua ini, Wang Lin terkadang merasa itu semua hanya mimpi. Berkultivasi selama 600 tahun memungkinkan Wang Lin melihat banyak waktu. Selain itu, dia telah menguatkan hatinya, membuatnya semakin luar biasa. "Ruer, apakah kamu masih ingat orang tuamu?" Wang Lin memandang Zhou. Tubuh Zhou bergetar saat dia menunjukkan ekspresi kebingungan. Tak lama kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Hanya kenangan samar." Wang Lin memandang Zhou dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Jika bukan karena dia akan bersama orang tuanya dan akan memiliki masa kecil yang penuh kehangatan, tidak seperti sekarang di mana dia hanya memiliki seekor harimau sebagai teman. "Ruer, paman akan mengantarmu pulang," kata Wang Lin lembut. Dengan satu lambaian lengan bajunya, awan muncul di bawah mereka dan terbang ke kejauhan dengan Zhou di atasnya. Little White dengan cepat membalik dan tidak lagi berjemur di bawah sinar matahari. Dia meraung, melompat ke langit, dan segera mengikuti mereka. Di atas awan, Zhou menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut bertanya, "Paman, kamu menemukan orang tuaku." "Saya menemukannya. Zhou, ingatlah bahwa begitu kamu melihat orang tuamu, kamu harus berbakti kepada mereka. Ingatlah bahwa cinta berbakti adalah cinta pertama yang dimiliki manusia. Jika kamu tidak bisa berbakti, maka kamu tidak bisa dianggap sebagai manusia," kata Wang Lin. Seolah-olah sosok orang tuanya sudah muncul di depan matanya. Zhou mengangguk, lalu dia menatap Wang Lin dengan sedikit ragu dan berkata, "Paman, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku ketika kamu meninggalkan planet Suzaku?" Wang Lin memandang Zhou dan menghela nafas. "Ruer, nasib kita berakhir di sini. Paman." Tubuh Zhou mulai gemetar, ekspresinya berubah drastis, matanya memerah, dan air mata mulai memenuhi matanya.
Jangan katakan lagi, kata Wang Lin dengan nada berat. Dengan satu langkah, awan di bawah mereka terbang lebih cepat. Little White mengeluarkan suara gemuruh di belakang mereka dan terus terbang. Dia diam-diam berpikir, meskipun kakek harimau ini tidak bisa berlari secepat kamu, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku semudah itu. Bahkan jika aku batuk darah, aku akan tetap mengejarnya. Episode 470 hubungan penting kita berakhir. Planet Suzaku, di luar kota Phoenix Dichu, di desa Fana. Saat itu suatu pagi di musim semi. Asap mengepul dari berbagai rumah dan terdengar suara teriakan anjing serta anak-anak yang sedang bermain. Rumah kelima di sebelah timur desa adalah rumah sederhana. Seorang wanita yang sedikit lebih tua sedang berjongkok di dapur, menyalakan kompor untuk bersiap memasak. Sosoknya sedikit bungkuk dan dipenuhi usia. Asap yang keluar dari kayu bakar menyebabkan dia batuk, maka dia segera mengambil kipas bambu tersebut. Setelah mengipasinya sedikit, akhirnya asapnya berhamburan. Ibu Ru. Sebuah suara memanggilnya dari kamar sebelah dapur. Wanita itu meletakkan kipas angin dan menyeka gaunnya dengan tangannya. Dia segera meninggalkan dapur dan tiba di ruangan tempat suara itu berasal. Setelah membuka pintu dan memasuki kamar, dia melihat seorang lelaki tua duduk di tempat tidur. Matanya cekung dan kerutan dalam menutupi wajahnya. Seluruh tubuh pria itu hanya tinggal kulit dan tulang dan matanya tidak memiliki cahaya. Wanita itu tiba di samping tempat tidur, lalu dia menatap pria itu dan air mata mengalir dari matanya. Suamiku, kamu ingin makan apa? Pria itu mengangkat tangan kanannya dan wanita itu segera membantunya duduk. Ibu Ru, kemarin aku bermimpi putri kami kembali ke rumah. Secerca kecerahan muncul di mata redup pria itu. Putri kami akan segera kembali ke rumah. Air mata wanita itu mulai mengalir. Ya, dia akan segera pulang. Katanya. Saya menyesali keputusan saya saat itu. Aku seharusnya tidak membiarkan Daois itu membawanya pergi. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu dan saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Pria itu tampak lebih tua. Wanita itu menyeka air matanya dan berbisik, jangan khawatir, putri kami memiliki nasib baik. Dia pasti aman. Keduanya adalah orang tua Zouru. Selama invasi klan abadi yang terbengkalai, mereka terpaksa pindah ke sini untuk menghindari perang. Namun, kedua tetua ini selalu memikirkan Zouru. Zouru dibawa pergi oleh Daois itu selalu menjadi duri di hati mereka. Kerinduan bertahun-tahun membuat duri ini semakin panjang dan kuat, membuat rasa sakitnya semakin parah. Ayah Zouru selalu menyesali hal ini. Setelah dia sakit, dia tidak pernah membaik dan menjadi semakin kurus dari hari ke hari. Seluruh beban rumah tangga ditanggung oleh ibu Zouru. Seorang ibu rumah tangga harus menghidupi seluruh keluarga. Namun, dalam mimpinya, air mata memenuhi matanya dan dia masih memanggil nama Zouru. Putri kami akan pulang. Suamiku, kemarin kamu bermimpi tentang dia kembali. Impianmu pasti akan menjadi kenyataan. Wanita itu menyeka air matanya. Ayah Zouru menghela nafas panjang dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya terpaku pada pintu. Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku dan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Wanita itu terkejut ketika dia berbalik untuk melihat kemana suaminya melihat. Saat pandangannya mencapai pintu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia melihat seorang gadis berdiri di depan pintu. Gadis ini sangat menawan dan memiliki rambut hitam panjang tergerai. Penampilannya agak mirip dengan ingatan samar pasangan itu tentang Zouru. Wanita itu dengan ragu-ragu berbisik, kamu, ibu. Air mata tiba-tiba jatuh dari mata gadis itu ketika dia tiba di samping wanita itu dan mulai menangis. Ru'er. Itu benar-benar Ru'er. Suamiku, dia benar-benar kembali. Wanita itu menjadi begitu gembira hingga air mata mengalir di pipinya. Wanita itu memeluk gadis itu dan mulai menangis. Ayah Zouru sepertinya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia duduk sendiri. Dia memandang Zouru saat air mata mengalir di pipinya dan berkata, Dewa kasihanilah kami. Dewa kasihanilah kami. Putriku telah kembali ke rumah. Di luar rumah, Wang Lin menghela nafas. Dia dipenuhi penyesalan terhadap keduanya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan seberkas energi spiritual diam-diam memasuki setiap orang tua Zouru. Tubuh ayah Zouru pulih sepenuhnya dan dipenuhi vitalitas. Ibu Zouru juga sama. Ru'er, paman akan pergi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin pergi. Dia tampak sangat suram dan kesepian. Di dalam rumah, Zouru sepertinya merasakan sesuatu. Lalu dia melihat keluar jendela dan melihat sosok yang suram dan kesepian. Paman, akankah Ru'er memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di kehidupan ini? Pikir Zouru.
Kesedihan di hatinya semakin dalam. Dalam hatinya, Wang Lin lebih penting daripada orang tuanya. Lagi pula, dia telah bersama Wang Lin sejak dia masih kecil. Paman, saya akan terus berkultivasi hingga saya dapat meninggalkan planet Suzaku. Saat aku bisa pergi, aku akan datang mencarimu. Saat itu, Ru'er kecil tidak akan lagi menyeretmu ke bawah. Wang Lin pergi. Little White menggeram beberapa kali di luar rumah Zouru. Matanya yang besar menatap ke dalam rumah Zouru dan dipenuhi keengganan. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras sebelum melompat ke langit dan menghilang dalam seberkas cahaya putih. Raungan ini mengejutkan seluruh penduduk desa di desa tersebut, tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak menemukan apapun. Namun, seluruh ternak di desa tersebut tidak berani meninggalkan kandangnya selama sebulan. Setiap malam, tubuh mereka gemetar hebat seolah-olah mengalami trauma. Negara Chu. Tubuh Wang Lin muncul di luar sekte langit awan. Taiyan, keluarlah menemuiku. Suara Wang Lin bergema di seluruh sekte langit awan. Sinar cahaya dengan cepat terbang keluar dari sekte langit awan. Cahaya berhenti 10 kaki di depan Wang Lin, memperlihatkan seorang lelaki tua. Orang ini adalah Taiyan. Tian telah mencapai formasi jiwa dan negara Chu telah menjadi negara kultivasi peringkat 4. Taiyan ada di sini. Taiyan menggenggam tangannya dan dengan hormat berdiri di sana. Hatinya dipenuhi rasa hormat terhadap Wang Lin. Di planet Suzaku, nama Wang Lin menjadi legenda. Wang Lin, juga dikenal sebagai Cheng Niu, memotong lengan kupu-kupu merah, membunuh Qian Feng, mengejutkan Liu Mei, memaksa Zixin mundur, dan dengan satu kata menjadikan Zhou Wutai sebagai Suzaku ke-15. Semua ini menyebar ke setiap kultivator di seluruh planet Suzaku. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui cerita-cerita ini. Dalam hati Taiyan, Wang Lin adalah surga dan kata-katanya adalah hukum surga yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sekantong pegangan terbang keluar dan mendarat di tangan Taiyan. Jika Zouru bisa berkultivasi sendiri ke tahap Naschen Soul, berikan ini padanya. Jika dia tidak bisa, lupakan saja. Ada segel yang saya buat di atasnya. Segel ini sangat sederhana. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mempelajarinya dengan cermat dan kamu akan dapat memecahkannya suatu hari nanti. Suara Wang Lin sangat jelas. Taiyan terkejut dan kemudian dia dengan cepat berkata, Taiyan tidak berani. Ini hadiahmu untuk Zouru. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani membukanya. Wang Lin memandang Taiyan dan mengangguk. Sebaiknya Anda tidak menginginkannya, atau Anda harus menanggung akibatnya. Ingat ini baik-baik. Hati Taiyan bergetar dan dia mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak akan berani mengabaikan kata-kata Wang Lin, tidak mempercayai kata-kata Wang Lin. Perasaan ini mengikutinya bahkan sampai kematiannya. Wang Lin memperhatikan sekeliling sebelum menghela nafas. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau dan berhamburan oleh angin. Taiyan benar-benar basah oleh keringat. Dia dengan hati-hati menyimpan tas penyimpanannya dan kembali ke sekte langit awan. Di bagian paling utara planet Suzaku tempat negara Sueyue dulu berada, dan tempat angin sedingin es dapat membuat seseorang kedinginan. Tidak ada yang tahu kapan, tapi ladang mawar telah tumbuh di sini. Namun, mawar itu bukan merah melainkan putih. Ladang mawar putih tumbuh di tempat yang dingin ini dan aromanya memenuhi area tersebut. Di bagian timur area tersebut, terdapat sebuah lembah es, dan di dalam lembah tersebut terdapat sekuntum mawar biru yang tumbuh. Tumbuh menghadapi angin dingin dan cabang-cabangnya seperti es. Itu seperti seorang gadis yang bangga dengan bangga berdiri di sana, menciptakan pesonanya sendiri. Pada hari ini, seseorang memasuki lembah. Orang ini mengenakan jubah putih dan tampak tenang. Saat orang tersebut masuk, mawar biru sepertinya telah memperhatikan dan mengeluarkan aroma. Lembah itu tiba-tiba dipenuhi aroma mawar biru. Seolah-olah ada seorang gadis menari di lembah, memberikan perasaan yang sangat misterius kepada orang-orang. Pemuda berjubah putih itu berdiri diam di balik mawar biru. Dia melihatnya sangat lama sebelum berjongkok dan mencabutnya dengan lembut. Lalu dia berbalik dan pergi. Saat pemuda itu pergi, semua mawar putih mulai layu dan mati. Seolah-olah mereka hanya tumbuh untuk menemani mawar biru itu. Ketika mawar biru diambil, mereka kehilangan alasan untuk hidup, sehingga mereka hanya bisa berpencar. Negara Zhao, kaki Gunung Hangyue, rumah leluhur keluarga Wang. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih salju diam-diam muncul di kuil rumah leluhur. Dia diam-diam melihat kederetan tablet sebelum mengunci pandangannya pada 2 tablet di atas. Pria muda itu diam-diam menatap mereka untuk waktu yang lama dan tidak pernah bergerak.
Ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Pada pagi hari kedua, seorang pelayan datang untuk menutup kamar. Ketika pelayan itu melihat pemuda berjubah putih salju, dia hendak meminta bantuan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melunak dan jatuh ke tanah. Pria muda itu diam-diam melihat tablet itu, matanya dipenuhi kenangan. Dia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setiap hari, ingatan di matanya semakin dalam. Dan 2 aliran air mata jatuh dari pipinya. Setelah 3 hari, pemuda itu akhirnya pindah. Dia perlahan berlutut di tanah dan bersujud. Ayah, ibu, putramu akan pergi. Gumam pemuda itu, lalu dia berdiri dan berjalan keluar kuil. Saat ini ada banyak orang yang berdiri di luar kuil. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara orang-orang di luar. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan semuanya tampak diberkati. Bahkan ada beberapa kultivator di antara mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka terlihat sangat heroik. Orang di depan adalah Wang Zuo. Suatu hari yang lalu, Wang Zuo merasakan ada sesuatu yang memanggilnya, jadi dia datang ke sini. Ketika dia sampai di kuil, dia merasakan kehadiran Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak menyembunyikan kehadirannya dan panggilan yang dia rasakan juga dari Wang Lin. Itu sebabnya dia datang dan juga mengapa dia memanggil seluruh keluarga Wang ke sini. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia menghentikan mereka dan meminta para kultivator membawa mereka ke sini.